Baru saja menandatangani surat cerai, ibu mertua mendongak angkuh, memberimu 1 hari untuk enyah. Aku membuka lemari untuk mengambil dokumen, dengan tenang menjawab, aku akan segera pergi, tetapi besok ibu tidak akan bisa tertawa. Jakarta di suatu sore di awal musim kemarau, angin sepoi-sepoi berhembus melewati deretan pohon tua di jalanan tepi danau. Sinar matahari pucat seperti sisa madu di penghujung hari. Dalam kesejukan yang sangat ringan itu, ada rumah-rumah mewah yang lampunya mulai menyala. Ada senyuman yang terlihat sempurna dari balik tembok. Tetapi hanya orang di dalam yang tahu bahwa di balik pintu yang tertutup, hati manusia terkadang bisa lebih dingin dari angin musim. Namaku Kirana Adiwidya, 33 tahun, seorang arsitek. Aku adalah istri dari Baskara Pradipta dan juga pernah menjadi wanita yang berdiri di balik hampir semua kemegahan suamiku. Sore itu, aku berdiri di belakang panggung sebuah acara penghargaan industri properti dan desain. Lobi hotel besar itu terang benderang. Lampu gantung memantulkan cahayanya ke lantai marmer yang mengkilap. Aroma parfum mahal bercampur dengan suara tawa dan obrolan membuat siapapun yang masuk merasa seolah-olah kesuksesan ada di depan mata. Orang yang dipanggil namanya malam itu adalah suamiku, Direktur Utama perusahaan Cipta Graha Desain. Bapak Baskara Pradipta, sementara aku berdiri di belakang tirai panggung, menunduk ke layar laptop untuk memperbaiki file perspektif sebuah resor yang warnanya baru saja bergeser di bagian tepi pantai. Cukup salah satu ton warna, seluruh presentasi akan kehilangan kedalamannya. Cukup satu garis bayangan yang salah, orang yang ahli akan langsung tahu bahwa desain ini belum matang. Aku memeriksa setiap lapisan gambar, mengganti pencahayaan, memperbaiki satu detail di jalan setapak utama. Semuanya harus selesai sebelum MC menyebutkan nama pemenang. Seorang karyawan muda membawa laptopnya melewatiku, melihat ke layar lalu bergumam pelan, nyaris hanya untuk dirinya sendiri. Memang benar, kalau sudah disentuh Mbak Kirana jadi beda sekali. Konsep ini dari awal saya sudah merasa ini sentuhan Mbak. Orang di sebelahnya menyenggol lengannya pelan, melirik keluar lalu merendahkan suaranya, bicaranya pelan-pelan, kalau mau aman, apa yang kamu tahu simpan saja. Aku mendengarnya dengan jelas, telingaku tidak tuli, hatiku juga belum mati rasa. Tetapi anehnya, saat itu aku tidak marah, aku hanya merasa lelah, lelahnya seseorang yang menciptakan sesuatu dengan pikiran dan begadang, lalu melihat karyanya naik ke panggung dengan nama orang lain. Di luar sana, suara MC terdengar antusias, diikuti tepuk tangan meriah, selamat kepada Cipta Graha Desain dengan penghargaan unit desain paling inovatif tahun ini, dan perwakilan yang menerima penghargaan adalah Bapak Baskara Pradipta. Aku mengangkat kepala melalui celah di sayap panggung, aku melihat suamiku dalam setelan biru tua, berjalan dengan mantap, senyumnya persis seperti pria sukses. Dia berjabat tangan dengan ketua dewan, menunduk berterima kasih lalu berdiri di tengah sorotan lampu, seolah semua yang sedang dihargai itu berasal dari tangannya. Di barisan kursi tamu, ibu mertuaku, Ibu Wulandari, tampak sangat gembira. Beliau menoleh ke semua orang, bibirnya tersenyum merekah seperti bunga. Itu putra saya. Sejak kecil dia sudah punya pikiran yang lebih dari orang lain. Keluarga kami menderita puluhan tahun, sekarang bisa mengangkat kepala di depan kerabat berkat Baskara. Beliau berbicara dengan penuh keyakinan, suaranya penuh kebanggaan. Melihatnya saat itu, siapapun yang tidak tahu cerita sebenarnya pasti akan mengira beliau adalah ibu paling beruntung di dunia. Sedangkan aku, orang yang baru saja selesai memperbaiki file perspektif yang menyelamatkan seluruh presentasi di menit-menit terakhir, berdiri dalam kegelapan, tangan masih di atas mouse komputer. Baskara memegang piala dan memberikan pidato singkat, kata-katanya sangat lancar, terdengar bagus, terdengar indah, terdengar seperti orang yang punya visi. Aku tipe orang yang sangat cepat membaca denah, jadi aku juga cukup cepat membaca orang. Aku tahu suamiku pandai berkomunikasi, tahu cara membangun kepercayaan, tahu cara berbicara agar orang lain hormat, hanya saja tulang punggung dari proyek-proyek besar selama beberapa tahun terakhir ini tidak terletak pada kata-kata itu. Acara berakhir dengan musik dan jabat tangan. Aku mematikan laptop, memeluk tumpukan dokumen, melangkah keluar sedikit lebih lambat dari yang lain. Baskara sedang dikelilingi beberapa wartawan. Ibu Wulandari berdiri di sampingnya, matanya berbinar, sesekali menyisipkan bahwa putranya sejak muda sudah sangat berani, sangat berbakat dalam profesinya. Saat aku lewat, seorang wartawan muda menoleh dan bertanya,
Mbak ini asisten ahli Mas Baskara ya? Belum sempat aku menjawab, Baskara sudah tersenyum lebih dulu. Istri saya. Dia sesekali membantu internal perusahaan. Dua kata, sesekali membantu jatuh begitu ringan, tetapi bagiku, itu seberat batu yang diikat di dada. 5 tahun, entah berapa malam begadang sampai jam 2 atau 3 pagi, entah berapa gambar yang direvisi berulang kali, entah berapa proyek yang aku selamatkan dari ambang kegagalan, akhirnya dirangkum dalam 4 kata itu. Aku menatap suamiku, dia masih tersenyum, senyum yang sangat indah, sangat sopan, begitu indah sampai orang luar tidak akan melihat ada sebilah pisau di dalamnya. Di jalan menuju parkiran, Ibu Wulandari masih menahan tangan seorang kenalan, tersenyum ramah. Laki-laki kalau membangun karier memang harus tampil di depan. Perempuan di rumah tahu mengurus belakang layar itu sudah berharga. Aku mendengar kalimat itu dan merasa goyah. Orang dulu bilang pohon lurus tidak takut mati berdiri, tetapi dalam hidup, terkadang pohon lurus pun didesak ke sudut agar bayangan orang lain bisa lebih panjang. Baskara membukakan pintu mobil untukku, suaranya datar. Hari ini kamu menangani filenya tepat waktu, untung sekali. Aku duduk di kursi, menarik sabuk pengaman, menatap deretan lampu kuning yang membentang di luar jendela. Iya, untung. Dia menyalakan mesin tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara aku duduk diam, kedua tangan di atas tas dokumen, tiba-tiba merasa seperti seorang tukang yang diam-diam membangun rumah untuk orang lain tinggali, sementara diriku sendiri tidak punya tempat yang layak di dalam rumah pernikahanku sendiri. Mobil baru saja berhenti di depan gerbang villa. Ibu Wulandari sudah berdiri di teras, tangannya masih memegang lap kering. Matanya menatap lurus ke arahku sebelum beralih ke putranya. Caranya menunggu seperti itu membuatku paham bahwa baginya, acara penghargaan tadi hanyalah bagian permukaan. Bagian yang lebih penting adalah ketika pulang ke rumah, semua orang harus kembali ke posisinya masing-masing. Begitu aku melangkah masuk, bahkan sebelum melepas sepatu hak tinggiku, beliau langsung memanggil. Kirana, turun ke dapur, tolong periksa lagi menu untuk besok. Ikan yang kamu pesan sudah benar jenisnya, bunga untuk sesajen sudah cukup, ini acara selamatan keluarga, bukan pesta di restoran yang bisa dikerjakan asal-asalan. Aku menjawab pelan. Baik, Bu, saya akan turun memeriksanya. Baskara berjalan 2 langkah di belakangku, tetapi suara ibunya langsung berubah secepat membalik telapak tangan. Aku mendengarnya dan hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Sama-sama pergi ke satu acara, pulang dengan satu mobil. Tetapi yang satu ditanya apakah lelah, sementara yang lain begitu menginjakkan kaki di rumah sudah harus lari ke dapur memeriksa pesanan. Di dapur, bahan-bahan untuk acara selamatan sudah hampir memenuhi meja. Ikan gurame, ayam kampung, sate, rendang, bunga sedap malam, jamur, dan rebung. Semuanya aku sendiri yang mencatat daftarnya sehari sebelumnya. Aku membungkuk memeriksa setiap item, memperbaiki letak daging yang kurang bagus untuk dimasak, dan berpesan pada asisten rumah tangga agar besok pagi mencuci daun pisang sampai bersih. Ibu Wulandari berdiri di samping, tidak melakukan banyak hal, tetapi matanya mengawasi dengan sangat teliti. Coba lihat lagi bunganya itu, bunga apa itu kelopaknya besar begitu? Ditaruh di meja persembahan tidak akan terlihat bagus. Aku berkata lembut, akan saya ganti besok Bu, pagi-pagi saya akan ke pasar. Beliau menunduk melihat kakiku, melihat ujung sepatuku yang sedikit kotor karena debu jalan, lalu mengerutkan kening. Pergi kemanapun, pulang ke rumah harus tahu menjaga kebersihan, sepatu kotor begitu. Saat di meja makan, Ibu Wulandari hampir tidak berpikir. Ya, besok ibu antar kamu beli. Anak perempuan keluar rumah juga harus ada yang dipakai. Nanti orang lihat malah bilang keluarga kita sedang susah. Rania tersenyum lebar. Aku tahu ibu paling sayang padaku. Aku duduk di seberangnya, diam-diam memisahkan duri ikan ke dalam piringku. Setelah semua orang makan beberapa suap, barulah aku membicarakan hal yang perlu dibicarakan, menjaga suaraku tetap datar. Bu, komputer di ruang kerja saya belakangan ini sering hang, berat sekali untuk dibuka. Saya khawatir ini akan memengaruhi progres pekerjaan, sepertinya harus ganti hard disk dan tambah RAM. Ibu Wulandari meletakkan sumpitnya, menatapku seolah aku membicarakan hal yang tidak penting. Komputer masih bisa dipakai, kenapa harus diganti? Mencari uang itu susah, jangan melihat apa-apa ingin diganti baru. Orang yang pandai mengatur itu harus tahu berhemat.
Belum sempat aku melanjutkan, Rania sudah menyela dengan tawa mengejek, Mbak Kirana kan cuma bikin gambar, bukan mau terbang ke bulan sampai butuh komputer canggih. Aku lihat Mbak ini hidupnya terlalu serius, kelihatannya tegang terus. Kalimatnya ringan, tetapi nada meremehkannya sangat jelas. Aku tidak menjawab adik iparku. Aku menoleh ke Baskara, berharap setidaknya satu kalimat konfirmasi bahwa pekerjaanku penting. Tetapi dia hanya menunduk menyendok sup, lalu berkata datar, nanti saja dipikirkan, sayang, perusahaan sedang banyak pengeluaran. Mendengar itu, hatiku terasa jatuh. 35 juta rupiah untuk membeli tas bisa besok ibu antar, sedangkan komputer yang merupakan alat untuk menghasilkan uang bagi seluruh perusahaan menjadi urusan nanti saja dipikirkan. Memang benar, di beberapa rumah, kemana uang pergi tidak lebih penting daripada ke tangan siapa uang itu jatuh, makan malam berlanjut. Suara sendok beradu dengan mangkuk, suara Rania bercerita tentang pengalamannya di spa, suara Ibu Wulandari mengingatkan bagaimana menata hidangan besok agar terlihat bagus di depan kerabat. Aku duduk di tengah suara-suara itu, tiba-tiba merasa seperti sekrup kecil di sebuah rumah mewah, menjaga agar seluruh kerangka tidak runtuh, tetapi tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Selesai makan, aku sendiri yang membereskan piring-piring kotor ke wastafel. Melewati ruang tamu, aku melihat piala yang baru diterima Baskara sudah dibersihkan oleh Ibu Wulandari dan diletakkan dengan rapi di lemari kaca tengah. Lampu kuning menyorot piala itu hingga berkilauan. Sedangkan laptop tuaku di kamar, mungkin saat ini masih berputar kipasnya dengan berisik seperti seorang pekerja tua yang dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya. Aku berdiri diam beberapa detik sebelum melangkah lagi. Ternyata posisi sejatiku di rumah ini bukanlah menantu, bukan pula istri. Aku hanyalah orang yang menciptakan nilai tetapi tidak punya hak untuk dianggap layak atas nilai tersebut. Pagi berikutnya, aku bangun lebih dari jam 5. Langit Jakarta masih diselimuti lapisan kabut tipis, halaman depan masih lembab oleh embun, beberapa pot bunga melati di tepi tangga menebarkan aroma lembut. Karena ada acara selamatan keluarga, dari gerbang depan hingga dapur sudah terang benderang. Asisten rumah tangga sedang menanak nasi. Aku sendiri yang mencuci kembali sayuran segar, memeriksa panci rebusan ayam, dan memesan tambahan es batu serta beberapa ikat bunga sedap malam yang baru. Hidangan untuk acara selamatan bagi orang luar hanyalah soal makan minum, tetapi bagi keluarga suamiku, itu adalah wajah, adalah tradisi, adalah sesuatu yang dilihat orang untuk menilai apakah menantunya tahu diri atau tidak. Ibu Wulandari mengenakan kebaya beludru berwarna gelap, rambutnya disanggul rapi di belakang, berjalan mondar-mandir memeriksa setiap hal. Beliau tidak banyak bekerja, tetapi tidak pernah kekurangan kata-kata. Ingat, bilang pada mereka untuk menata piring dan sendok dengan rapi, keluarga kita ramai, kalau ceroboh nanti jadi bahan tertawaan kerabat. Baik, Bu. Ayam rebusnya harus menghadap keluar. Kamu sudah jadi menantu beberapa tahun, pasti tidak perlu Ibu ingatkan lagi. Baik, Bu, saya tahu, kalau tahu, kerjakan yang benar. Setahun hanya sekali. Aku tetap menjawab dengan lembut seperti biasanya. Bukan karena aku tidak lelah, tetapi karena sudah terbiasa. Menjadi menantu di keluarga yang sangat mementingkan citra, seringkali kepandaian belum tentu dipuji. Tetapi sedikit saja kesalahan, pasti akan menjadi alasan untuk dibicarakan selama sebulan. Menjelang siang, kerabat mulai berdatangan. Rumah menjadi ramai dengan sapaan. Suara langkah sandal di teras, suara anak-anak yang diingatkan orang dewasa. Jalannya pelan-pelan, masuk untuk berdoa dulu. Aku berganti kebaya berwarna coklatet muda, mengikat rambutku rapi di belakang, sambil menyajikan teh dan minuman, menyapa setiap orang dengan benar. Keluarga besar Baskara sangat ramai, para paman, bibi, bahkan sepupu jauh semuanya suka berkumpul di acara seperti ini. Dalam pertemuan seperti ini, pembicaraan jarang berhenti pada doa, pasti akan berputar ke masalah uang, rumah, anak, menantu, dan berbagai hal lain yang menjadi ajang saling mengamati secara diam-diam. Awalnya semua berjalan lancar, orang tua mengenang masa sulit kakek nenek, mengenang betapa pintarnya Baskara saat kecil, dan betapa megahnya rumah mereka sekarang. Ibu Wulandari duduk di meja utama, wajahnya berseri-seri, sesekali tersenyum cukup untuk menunjukkan betapa bangganya beliau. Keluarga kami sekarang sudah lebih baik, semua berkat Baskara yang rajin bekerja, beliau berkata sambil mengelus ujung kebayanya. Laki-laki kalau punya karier, kerabat juga ikut bangga.
Seorang bibi jauh yang duduk di sebelahnya menoleh padaku sambil tersenyum. Kirana bekerja di perusahaan suami pasti enak ya? Suami istri di satu tempat, tidak perlu berjuang seperti orang lain. Belum sempat aku menjawab, Ibu Wulandari sudah menyahut lebih dulu. Suaranya terdengar seperti pujian, tetapi sebenarnya berbeda. Dia itu pintarnya urusan surat-surat dan mengatur hal-hal kecil saja. Pada akhirnya perempuan itu dinilai dari kemampuannya untuk tahu posisi. Punya bakat sebesar apapun kalau tidak tahu cara mundur di belakang suami, keluarga juga sulit untuk tentram. Suasana meja makan yang ramai tiba-tiba hening sejenak, keheningan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang terlibat. Aku meletakkan mangkuk sambal, punggungku tetap tegak, tetapi di bawah meja tanganku sudah mengepal erat pada ujung serbet. Seorang bibi lain melanjutkan, dengan rasa ingin tahu khas kerabat yang semua orang tahu sedang menabur garam di atas luka. Kalian berdua kan sudah lama menikah ya? Kok belum ada kabar baik? Atau sekarang terlalu sibuk kerja sampai lupa urusan anak? Aku mengangkat kepala. Pertanyaan itu tidak baru, hanya saja hari ini ditanyakan di tengah meja yang ramai, ketika semua orang sudah sedikit minum dan bersemangat untuk mengobrol, sehingga ketajamannya semakin terasa. Aku hendak menjawab bahwa urusan anak adalah urusan kami berdua sebagai suami istri, akan datang jika waktunya tepat. Tetapi sebelum aku sempat membuka mulut, Ibu Wulandari sudah menghela napas lebih dulu. Susah sekali, Bibi. Saya sudah sering mengingatkan, tapi mereka selalu bilang masih sibuk. Rumah sebesar ini kalau tidak ada suara anak-anak kan jadi sepi. Rania yang duduk di meja bawah menimpali dengan suara setengah bercanda setengah serius. Ibu jangan khawatir berlebihan. Mungkin Mbak Kirana masih terlalu cinta sama pekerjaannya. Beberapa orang tertawa kecil. Tawa yang tidak keras tetapi cukup membuat pipiku memanas. Aku menoleh ke arah Baskara, hanya satu kalimat saja, cukup dia berkata, urusan ini biar kami yang atur atau tolong jangan membuat Kirana tidak nyaman, itu sudah cukup. Tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia duduk di sana, menunduk menuangkan anggur untuk beberapa paman. Wajahnya tenang seolah kata-kata itu tidak menyentuh wanita yang menjadi istrinya. Saat itulah, hatiku menjadi sangat dingin. Jika ibu mertua menindasku, aku masih bisa berkata pada diri sendiri, beliau memang begitu. Jika kerabat suka bergosip, aku masih bisa berpikir bahwa mulut orang memang dari dulu seperti itu. Tetapi pria yang duduk di sampingku, yang pernah memegang tanganku dan berkata bahwa di kemudian hari dia tidak akan pernah membiarkanku sedih, memilih untuk diam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada makian langsung. Aku menunduk mengambil sepotong sate ke dalam piring seorang nenek tua yang duduk di sebelahku. Tanganku masih stabil, suaraku saat menjawab juga sangat lembut. Iya, Bibi, urusan anak itu jodoh, kalau sudah waktunya pasti akan datang. Bibi itu tersenyum sinis. Iya, bilangnya begitu, tapi perempuan itu dinilai dari perutnya. Mendengar itu, aku merasa ada sesuatu yang retak di dalam dadaku. Orang bilang perkataan tidak perlu dibeli. Memang benar. Tetapi justru karena tidak perlu dibeli, banyak orang mengucapkannya dengan mudah tanpa peduli bahwa satu kalimatnya bisa melukai seseorang begitu dalam. Acara selamatan berlangsung hingga sore hari. Aku masih melakukan semua pekerjaan mulai dari membereskan meja, membagikan berkat, membungkus makanan untuk dibawa pulang oleh para bibi, hingga membersihkan dapur. Tidak ada yang melihat ada yang berbeda dariku. Hanya aku yang tahu bahwa setelah makan siang hari ini, ada luka yang sangat rapi di dalam hatiku. Begitu rapi sehingga awalnya tidak terasa sakit, tetapi semakin sore semakin terasa perih. Malam itu ketika masuk ke kamar, aku melihat Baskara sedang melonggarkan kerah kemejanya, wajahnya tampak lelah seolah baru saja melewati hari yang sangat biasa. Aku berdiri di dekat pintu selama beberapa detik, ingin bertanya padanya mengapa dia bisa duduk diam seperti itu, tetapi pada akhirnya aku tidak bertanya. Ada pertanyaan yang jika harus diucapkan untuk meminta perlindungan dari orang lain, pertanyaan itu sendiri sudah merupakan sebuah kesedihan. Malam itu, setelah acara selamatan, semua orang di rumah lelah dan tidur lebih awal. Selesai mandi, aku duduk di depan meja rias, mengusap sisa krim pelembab di tanganku, sementara di kepalaku masih terngiang-ngiang ucapan di meja makan siang tadi, kamar tidur yang luas. Lampu kuning yang lembut, semuanya terlihat damai seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya hatiku yang tidak tenang. Baskara keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek biasa.
Dia menatapku melalui cermin dan hanya bertanya basa-basi, "Kamu belum tidur?" Aku menjawab pelan, "Sebentar lagi." Dia mengambil ponselnya lalu berjalan ke balkon. Pintu kaca ditutup tetapi tidak rapat. Dari tempatku duduk, aku masih bisa melihat siluet suamiku di bawah cahaya lampu yang terpantul dari kamar tidur. Dia berdiri menyamping, berbicara sangat pelan, begitu pelan sehingga hanya terlihat bibirnya bergerak tanpa terdengar suaranya. Sesekali dia melirik ke dalam seolah takut aku akan keluar tiba-tiba. Aku duduk diam, hatiku terasa berat seolah ditindih batu. Sebenarnya, pria yang menerima telepon larut malam bukanlah hal aneh. Pebisnis punya mitra, punya pekerjaan, punya urusan yang perlu diselesaikan di luar jam kerja. Tetapi orang bilang benar, sekali merasakan ada yang janggal di hati, sejak saat itu, hal terkecil pun bisa menjadi tanda tanya besar. Beberapa menit kemudian, Baskara kembali masuk, aku pura-pura merapikan beberapa catatan pekerjaan di meja. "Siapa yang menelepon selarut ini?" Dia tidak menatapku, hanya menjawab singkat, "Tim teknis, tanya sedikit soal rapat besok." Aku mengangguk. Suaranya terlalu datar, terlalu rapi, seolah sudah disiapkan sebelumnya. Dia meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah di meja samping tempat tidur lalu berbaring. Kebiasaan lamanya adalah meletakkan ponsel di sampingnya dengan layar menghadap ke atas, bahkan jika ada pesan masuk dia tidak keberatan aku melihatnya. Tetapi belakangan ini dia sering meletakkannya terbalik. Awalnya aku pikir aku terlalu berlebihan, tetapi malam ini detail itu kembali menusuk mataku. Pagi berikutnya aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Kantor di lantai 11 sebuah gedung kaca di Jakarta Barat, setiap pagi selalu dingin dengan bau AC dan kopi instan. Begitu aku masuk ke ruang kerja, aku melihat Serafina sudah ada di sana. Dia mengenakan gaun berwarna krem yang pas di badan, rambutnya ditata bergelombang, lipstiknya tipis tetapi sangat disengaja. Setiap wanita paham ada gaya berpakaian yang bukan untuk bekerja, melainkan untuk dilihat. Serafina melihatku dan tersenyum, "Mbak Kirana datang pagi sekali." Aku meletakkan tasku di kursi dan menjawab dengan tenang, "Iya. Aku mau memeriksa lagi denah resor." Dia mengangguk, tetapi matanya melirik cepat ke arah ruangan Baskara. Hanya beberapa detik kemudian, pintu ruangan direktur utama terbuka, suamiku melangkah keluar. Yang membuatku memperhatikan bukan karena dia keluar dari ruangannya, tetapi cara dia berhenti di depan Serafina lebih lama dari yang seharusnya. "Proposal untuk klien luar negeri sudah kamu selesaikan?" tanyanya. Serafina tersenyum, suaranya lembut seperti air mengalir. "Iya, Pak, sudah hampir selesai, nanti tolong Bapak periksa ya." Dua kata "tolong periksa" terdengar biasa, tetapi cara dia mengucapkannya, cara Baskara berhenti, dan sorot mata yang sedikit melembut di wajahnya, tidak seperti atasan berbicara dengan bawahan hanya karena pekerjaan. Aku melewati ruang akuntansi untuk mengambil berkas untuk tim implementasi, tanpa sengaja aku melihat sebuah catatan pengeluaran bertuliskan representasi proyek, angkanya lebih dari 20 juta rupiah tercetak di tengah laporan. Aku berhenti sejenak. Angka itu tidak terlalu besar untuk perusahaan seperti Cipta Graha. Tetapi yang membuatku peduli adalah waktu pengeluarannya tepat pada hari Baskara bilang harus menjamu klien dari luar hingga larut malam. Siang itu, kami sekeluarga masih makan bersama. Ibu Wulandari mengambilkan sepotong ikan untuk putranya sambil menanyakan berbagai hal tentang proyek. Baskara menjawab sekenanya. Aku memperhatikan ada aroma parfum aneh di kerah kemejanya. Bukan bau sampo yang biasa kami pakai di rumah, bukan juga bau pelembut kain dari kemeja yang biasa dia kenakan. Aroma itu lebih manis, lebih tajam, jenis aroma yang disukai wanita muda agar orang yang berpapasan dengannya akan selalu teringat. Rania menopang dagu menatap kakaknya sambil tersenyum menggoda, "Mas Baskara belakangan ini sibuk sekali ya? Orang sukses memang beda, pergi pagi pulang malam terus." Ibu Wulandari langsung menimpali, suaranya seperti bercanda tetapi juga seperti menasihati. "Laki-laki punya karier kalau di luar diperhatikan orang itu biasa, asal dia tahu jalan pulang, tahu mana yang utama dan mana yang sampingan, itu sudah cukup." Tanganku yang sedang memegang sendok tiba-tiba berhenti. Aku mengangkat kepala menatap ibu mertuaku. Beliau masih makan dengan santai, seolah kalimat barusan hanyalah komentar sambil lalu. Tetapi justru sikap sambil lalu itulah yang menakutkan. Itu membuatku tidak tahu apakah beliau berbicara karena kebiasaan atau karena beliau sudah mengetahui sesuatu sebelumnya. Rania tertawa terkekeh. "Makanya,
Perempuan kalau mau menjaga suami juga harus merawat diri, jangan rambut acak-acakan, muka selalu seperti sedang memeriksa gambar desain, siapa yang mau lihat. Gadis itu selesai bicara sambil melirik ke arahku. Lirikan yang sangat cepat tetapi cukup untuk membuatku paham siapa yang dia tuju. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil lebih banyak sayur ke dalam piring, hatiku semakin berat. Beberapa hari terakhir ini, aku menyatukan banyak kepingan kecil, panggilan telepon di balkon, ponsel yang diletakkan terbalik, aroma parfum aneh, pengeluaran yang tidak biasa, tatapan antara Baskara dan Serafina, sindiran di meja makan. Masing-masing jika berdiri sendiri mungkin hanya kebetulan, tetapi ketika disatukan, mereka membentuk sebuah retakan yang begitu jelas sehingga aku tidak bisa pura-pura tidak melihatnya. Sore itu, aku membuka jadwal kerja, dengan sengaja mengambil tugas untuk mengambil berkas teknis dari mitra di sebuah hotel di pusat kota, menggantikan seorang staf. Aku perlu keluar sebentar, bukan untuk melabrak, bukan juga untuk mencari masalah. Aku hanya ingin melihat beberapa hal dengan lebih jelas. Dalam hidup, ada kebenaran yang semakin dihindari semakin sakit. Lebih baik sakit sekali untuk kejelasan daripada hidup dalam ketidakpastian di tengah kecurigaan tanpa nama. Hari itu aku meninggalkan kantor hampir jam 3 sore untuk mengambil berkas teknis dari unit yang bertanggung jawab atas material eksterior. Tempat pertemuannya adalah sebuah hotel besar di pusat kota, di mana pihak mitra sedang bertemu dengan pemasok dan sekalian menyerahkan berkas kepadaku. Aku pergi sendiri tanpa memberitahu Baskara karena memang tidak ada yang perlu dilaporkan. Sore itu Jakarta cerah, jalanan kering, lalu lintas ramai tetapi tidak sampai macet total. Aku duduk di belakang kemudi, pikiranku masih dipenuhi potongan-potongan kejadian beberapa hari terakhir. Mungkin aku sendiri yang berharap aku terlalu banyak berpikir, berharap apa yang kulihat dan kudengar hanyalah kesalahpahaman, kebetulan, harga dari hidup yang terlalu teliti. Perempuan kadang aneh, firasat sudah jelas tapi masih mencari alasan untuk mengurangi rasa sakit. Aku tiba hampir 10 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Lobi hotel sejuk, beraroma minyak esensial kayu. Orang-orang yang berlalu lalang berpakaian rapi. Sepatu hak tinggi berketuk di lantai marmer, bunyinya renyah. Aku baru saja memarkir mobil, hendak melangkah masuk, tiba-tiba aku berhenti. Dari pintu kaca berputar di depan, Baskara keluar. Aku langsung mengenali suamiku dari cara berjalannya. Kemeja putih, celana bahan gelap, jam tangan perak di pergelangan tangan kiri, semuanya masih rapi seperti biasa. Tetapi orang yang berjalan di sampingnya bukan mitra bisnis pria, melainkan Serafina. Dia berjalan tepat di samping Baskara, tangannya memeluk tas kulit berwarna krem pucat, posturnya lembut seperti air, rambutnya tergerai dengan gaya yang terlihat alami namun disengaja. Tas itu, aku pernah melihat struk pembayarannya dalam laporan biaya representasi perusahaan beberapa hari yang lalu. Tanpa perlu melihat lebih dekat, aku tahu itu adalah barang yang dibeli dengan uang yang seharusnya tidak digunakan untuk pertemuan pribadi seperti ini. Aku menepi di balik sebuah pilar batu besar di dekat jalan naik turun. Bukan karena takut, hanya saja aku belum ingin muncul saat itu. Baskara membukakan pintu mobil untuk Serafina lebih dulu, gerakan itu sangat familiar hingga menyakitkan. Dulu saat baru menikah, setiap kali kami pergi ke pernikahan teman atau mengunjungi rumah nenekku, dia juga membukakan pintu mobil seperti itu, pernah menunduk mengingatkan, hati-hati gaunnya tersangkut, pernah menatapku dengan sorot mata penuh perhatian yang membuat orang lain melihatku merasa dihargai. Sekarang, tatapan itu ada di wajah wanita lain. Serafina mengangkat kepala, tersenyum dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa kudengar dengan jelas. Baskara sedikit menunduk, bibirnya juga membentuk senyum yang sangat tipis. Bukan senyum basa-basi saat menjamu tamu, melainkan senyum seseorang yang merasa nyaman karena berada di samping orang yang tepat yang bisa memanjakan egonya. Aku diam-diam mengeluarkan ponsel, membuka kamera dan mengambil beberapa foto berturut-turut. Tanganku tidak gemetar seperti yang kubayangkan. Aneh sekali, hatiku sakit tapi tanganku stabil. Mungkin sampai pada titik tertentu, ketika seseorang terlalu sakit, reaksinya tidak lagi seperti di film. Tidak menangis histeris, tidak berlari untuk menuntut penjelasan, tidak menarik bajunya dan bertanya mengapa kau melakukan ini padaku. Aku hanya berdiri di sana melihat kebenaran lewat di depanku, sedingin melihat sebuah gambar desain yang fondasinya retak dari dalam. Mobil Baskara melaju meninggalkan hotel, aku masih berdiri diam beberapa detik sebelum memasukkan ponsel ke dalam tas.
Di dalam lobi, resepsionis masih membungkuk menyapa tamu. Pintu kaca berputar masih berbunyi teratur, semuanya masih mewah dan tenang seolah tidak tahu baru saja ada sebuah pernikahan yang retak semakin dalam. Aku masuk untuk mengambil berkas sesuai rencana awal. Orang dari pihak mitra memberikan tumpukan dokumen tebal sambil meminta maaf karena harus bertemu di hotel agar lebih praktis. Aku tetap tersenyum, tetap memeriksa kelengkapan dokumen, tetap menandatangani tanda terima seperti biasa. Jika hanya melihat dari luar, tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita yang sedang memeluk tumpukan dokumen itu baru saja melihat suaminya keluar dari tempat yang tidak seharusnya bersama wanita lain. Saat kembali ke mobil, aku meletakkan tumpukan dokumen di kursi penumpang dan duduk diam sejenak. Gambaran-gambaran lama muncul begitu cepat di kepalaku. Malam-malam ketika Baskara bilang harus bertemu dengan investor. Makan malam saat dia pulang terlambat dan hanya bilang dia lelah. Pengeluaran representasi yang terus meningkat. Aroma parfum aneh, ponsel yang diletakkan terbalik. Juga tatapan matanya pada Serafina di kantor. Ternyata bukan aku yang terlalu curiga, hanya saja kebenaran itu sudah ada di sana sejak lama, dan aku baru melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini. Malam itu Baskara pulang lebih tepat waktu dari biasanya. Dia berganti pakaian dan duduk di meja makan, bertanya padaku dengan suara yang sangat wajar, "Kamu sudah makan?" Aku mengangkat kepala menatap suamiku, wajah itu masih sama, suara itu masih sama, hanya saja sekarang aku tidak lagi bisa mendengar keakraban di dalamnya. Aku menjawab. Dia mengangguk dan mengambil nasi untuk dirinya sendiri, bahkan sempat bertanya tentang berkas teknis yang aku ambil sore tadi. Aku menjawab singkat dan padat, tidak ada satu kata pun yang berlebihan. Saat itu, aku tiba-tiba mengerti satu hal yang sangat menyedihkan. Ada kebohongan yang tidak berisik. Ia dibungkus dalam kewajaran, dalam pertanyaan basa-basi yang hambar, dalam penampilan yang begitu tenang sehingga siapapun yang tidak tahu akan mengira keluarga ini masih baik-baik saja. Malam tiba, ketika seluruh rumah sudah sunyi, aku membuka laptop tuaku, layar biru menyala dalam kegelapan. Suara kipas mesin berputar teratur seperti napas lelah seorang tua. Aku masuk ke email perusahaan lalu membuka setiap folder penyimpanan berkas, setiap laporan pengeluaran, setiap file asli yang selama ini aku yakini bahwa cukup dengan aku mengerjakannya dengan baik saja sudah cukup. Aku tidak lagi ingin bertanya pada suamiku apakah dia selingkuh atau tidak. Aku ingin tahu apa saja yang telah mereka ambil dariku. Malam itu aku duduk di depan laptop hingga lewat tengah malam. Ruang kerja kecil di sudut rumah hanya diterangi satu lampu meja berwarna kuning pucat. Di luar jendela kaca, seluruh kompleks perumahan sunyi. Sesekali terdengar suara mobil yang melaju sangat jauh. Sedangkan di depanku ada puluhan folder, tabel perbandingan, email internal, dan file desain yang entah sudah berapa kali kusentuh selama beberapa tahun terakhir. Awalnya aku hanya berniat memeriksa beberapa pengeluaran representasi untuk melihat apakah pikiranku memang berlebihan. Tetapi semakin kubuka dan kuperiksa, semakin aku merasa seperti sedang menarik satu persatu benang dari jaring laba-laba yang sudah lama menempel di kepalaku. Pengeluaran lebih dari 20 juta rupiah tempo hari bukanlah satu-satunya. Aku menyaring berdasarkan kode pembayaran dan nama perantara, menemukan bahwa dalam 6 bulan terakhir ada banyak pengeluaran tidak wajar yang semuanya mengalir ke beberapa kategori dengan nama yang terdengar indah. Komunikasi eksternal, hubungan mitra, biaya jamuan strategis. Angkanya tidak terlalu besar jika dilihat satu persatu, tetapi jika dijumlahkan sudah cukup untuk beberapa tas bermerek, beberapa makan malam mewah, beberapa kali menyewa kamar di tempat-tempat di mana tidak ada yang ingin terlihat bersama. Aku membuka email konfirmasi pengeluaran. Ada beberapa faktur yang dikirim ke kotak surat administrasi yang selama ini jarang kuperhatikan karena percaya bahwa tim humas sudah menanganinya dengan benar. Nama kontak yang paling sering muncul adalah Serafina. Aku berhenti sejenak, lalu aku menelusuri lebih dalam ke folder-folder yang menyimpan file asli dari proyek-proyek besar. Orang sepertiku yang berkecimpung di bidang ini selalu punya kebiasaan yang sulit dihilangkan. Sekali lihat, sudah tahu baunya apa. Sebuah gambar dibuat dari mana, direvisi berapa kali? Siapa yang sering menggunakan gaya layer tertentu? Siapa yang punya kebiasaan membuat catatan seperti apa? Cukup dengan melihat lebih teliti, pasti akan ketahuan. Aku membuka berkas resor yang baru saja memenangkan penghargaan semalam. Denah utama, organisasi ruang, alur lalu lintas internal,
penanganan pencahayaan untuk area villa di tepi air. Semuanya adalah lapisan ide yang pernah aku finalkan sendiri setelah berminggu-minggu makan dan tidur bersamanya. Tetapi di bagian metadata akhir file, nama pembuat asli bukan lagi aku. Aku menahan napas, memeriksa kembali riwayat penyimpanan, ada jejak pengeditan. Bukan pengeditan konten teknis yang besar, melainkan pengeditan informasi pembuat, pemberi persetujuan, lalu mendorong file ke folder ringkasan yang digunakan untuk presentasi dan komunikasi, dikerjakan dengan sangat rapi, sangat bersih. Jika bukan aku sendiri yang membukanya lapis demi lapis dari awal, orang luar akan mengira dari awal hingga akhir ini adalah produk dari tangan Baskara. Aku beralih ke beberapa proyek yang lebih lama. Kompleks apartemen di BSD, ruko komersial di Bekasi, denah perbaikan untuk sebuah proyek resor di Sentul. Semakin kubuka, semakin dingin hatiku. Bukan sekali, bukan karena kelalaian. Ini adalah sebuah proses. Aku teringat banyak rapat dalam 2 tahun terakhir. Setiap kali aku memberikan saran untuk mengubah fungsi, memperbaiki cara menangkap angin, menangani pencahayaan atau jalur lalu lintas internal, Baskara biasanya mengangguk, pulang ke rumah bahkan bilang akan mempertimbangkannya. Beberapa hari kemudian, ide-ide itu muncul utuh dalam presentasi yang dia bawa untuk bertemu mitra dengan label visi direktur utama. Aku pernah merasa sedikit kecewa tetapi tetap menghibur diri. Suami istri adalah satu, perusahaan adalah milik bersama, yang penting pekerjaan berjalan lancar. Memang benar, orang hanya bisa melangkah sejauh yang mereka tahu diizinkan. Mungkin justru sikap mengalahku selama bertahun-tahun inilah yang mengajari suamiku cara merebut tanpa merasa bersalah. Hampir jam 1 pagi, aku membuka folder komunikasi internal, di dalamnya ada set materi untuk persiapan media, untuk acara penghargaan, untuk profil kemampuan perusahaan. Nama Baskara muncul sangat sering di bagian prestasi, jejak pribadi, arahan desain, sedangkan aku hanya muncul di sana-sini, sebagai seorang pendukung teknis internal. Aku tertawa sangat pelan, tawa yang tidak gembira juga tidak sedih, hanya terasa pahit. Ternyata penghapusan namaku tidak dimulai dari malam penghargaan kemarin. Itu sudah dilakukan secara teratur sejak lama, sedikit demi sedikit setiap kali, diam-diam seperti orang mengikis batu dengan tetesan air. Aku membuka lagi laporan arus kas. Beberapa pembayaran dilakukan melalui perusahaan komunikasi mitra yang dihubungkan oleh Serafina. Caranya tidak terlalu canggih hingga tidak bisa dilacak, tetapi cukup untuk berkelit jika ada yang bertanya bahwa itu adalah biaya hubungan pelanggan. Selingkuh, menggunakan uang perusahaan untuk membiayai wanita simpanan, lalu sekaligus mengalihkan hasil kerja keras istri menjadi prestasi pribadi. Semuanya terhubung dengan begitu rapi sehingga aku harus duduk terdiam. Saat itu aku tidak lagi merasa ingin menangis. Rasa sakit karena pengkhianatan biasanya membuat orang ingin menangis, tetapi rasa sakit karena nilai yang kau ciptakan direbut berbeda. Itu membuat orang sadar seolah disiram air dingin ke wajah. Aku menatap layar dan melihat dengan jelas mulai hari ini, masalah antara aku dan Baskara bukan lagi hanya tentang seorang suami yang berselingkuh. Jika hanya itu, paling parah adalah kehancuran pernikahan, tetapi ini, mereka ingin mengubahku menjadi bayangan pendukung dalam pekerjaan yang aku ciptakan sendiri. Aku menarik laci meja, mengambil hard disk eksternal dan mencolokkannya ke komputer. Setiap folder data aku salin dengan hati-hati, menamainya kembali sesuai tanggal dengan jelas. Email penting, file asli, riwayat penyimpanan, tabel uang muka, faktur, presentasi, catatan revisi. Aku mengumpulkannya menjadi beberapa kelompok. Semakin aku mengerjakannya, semakin jernih pikiranku. Mungkin benar, cacing diinjak pun akan menggeliat. Tetapi aku tidak ingin menggeliat dalam keributan. Aku ingin mengingat dengan sangat jelas, menyimpan dengan sangat kuat. Menjelang pagi, aku bersandar di kursi, melihat baris data yang disalin perlahan mencapai akhir. Di dalam ruangan yang gelap, suara kipas komputer masih berputar teratur, sama seperti semalam, tetapi aku merasa seperti telah melangkah melewati ambang batas yang lain. Wanita yang duduk di depan layar saat ini tidak lagi sibuk bertanya mengapa suaminya berubah. Aku hanya memikirkan satu hal. Jika mereka sudah merencanakan untuk menghapusku dari segalanya, maka mulai sekarang aku harus mempertahankan namaku dengan sekuat tenaga. Malam itu, baru saja aku keluar dari ruang kerja. Ibu Wulandari memanggil dari ruang tamu, suaranya lebih lembut dari biasanya sampai membuatku merinding. "Kirana, kemarilah sebentar,
Ibu mau bicara biar jelas supaya di rumah ini tidak ada salah paham. Aku melihat jam, hampir jam 9. Biasanya jam segitu beliau sudah di kamar menonton film atau menelepon teman-temannya. Fakta bahwa beliau sudah duduk di ruang tamu, teh sudah dituangkan ke dalam 2 cangkir, Baskara juga duduk di sana dengan ekspresi yang terlalu tenang, membuatku paham ini bukanlah percakapan spontan. Aku turun, duduk di kursi seberang. Meja teh di tengah ruangan berkilauan, vas anggrek ungu diletakkan tepat di tengah, suasananya anehnya sunyi. Ibu Wulandari menatapku sejenak lalu perlahan mulai bicara. Ibu sudah berpikir lama baru memanggilmu ke sini, kalau dengan orang luar tidak apa-apa, tapi kalau orang serumah saling menyimpan dendam itu tidak baik. Aku duduk diam, beliau menghela napas, suaranya lembut seperti kapas. Selama bertahun-tahun kamu jadi menantu di sini, ibu tidak berani bilang sempurna, tapi ibu selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Apa yang seharusnya ibu urus untukmu, ibu urus. Rumah, makanan, citra di depan kerabat, ibu tidak pernah membiarkanmu dirugikan. Mendengar itu, punggungku terasa semakin dingin, pembukaan seperti itu, aku tidak asing. Semakin orang bersiap untuk memaksakan sesuatu padaku, semakin mereka suka melapisinya dengan lapisan moral yang tebal, seolah-olah dengan begitu perbuatan buruk akan berkurang keburukannya. Baskara duduk di samping, perlahan mendorong setumpuk kertas ke arahku. Lihatlah dulu. Semua ini hanya perlu ditandatangani agar rapi, urusan internal saja. Aku menunduk. Lembar pertama adalah surat pernyataan tentang peran teknisku di perusahaan. Belum selesai membaca setengah halaman, ujung jariku sudah terasa dingin. Di dalamnya tertulis dengan sangat jelas, aku hanya berpartisipasi sebagai pendukung desain internal sesuai penugasan, tidak memiliki hak untuk mengajukan klaim keuntungan, tidak memiliki keluhan apapun terkait arahan kreatif inti perusahaan. Aku membalik ke lembar kedua. Itu adalah surat kuasa sementara untuk pengelolaan sebidang tanah warisan nenekku di pinggir kota dengan alasan untuk menghindari prosedur yang rumit selama yang bersangkutan sibuk dengan urusan keluarga dan tidak punya cukup waktu untuk mengurusnya. Sampai di lembar ketiga, mataku berhenti lebih lama, itu adalah draft berkas perceraian, bukan draft untuk didiskusikan antara suami istri. Ini adalah satu set dokumen yang sudah disiapkan dengan matang, di mana bagian harta bersama disajikan dengan arahan, perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh Baskara. Aku hampir tidak punya hak apapun selain beberapa barang pribadi. Kontribusi karierku diturunkan menjadi pekerjaan pendukung tanpa gaji yang bersifat kekeluargaan. Bahkan tanah milik nenekku, mereka juga sedang mencoba mengambilnya dari tanganku dengan surat kuasa yang terletak tepat di depannya. Aku mengangkat kepala. Ibu Wulandari masih menatapku dengan ekspresi yang sangat pengertian. Kamu sudah lihat kan? Urusan suami istri sekarang kalau dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah lelah. Ibu sebagai orang tua hanya berharap semuanya selesai dengan rapi dan damai. Ada hal-hal yang menjadi milik keluarga ini, sebaiknya tetap di keluarga ini. Bagianmu, keluarga ini tidak akan mengambilnya. Aku mendengarnya dan tenggorokanku terasa tercekat, kata-katanya terdengar lembut tetapi setiap maknanya adalah bilah pisau. Baskara angkat bicara, suaranya rendah dan datar. Aku tahu kamu akan kaget, tapi mari kita jujur satu sama lain, hidup kita sekarang tidak bisa seperti dulu lagi. Tanda tangani saja agar damai, aku akan mengatur agar kamu tidak dirugikan. Aku menatap lurus ke wajah suamiku. Tidak dirugikan? Orang yang menggunakan uang perusahaan untuk membiayai wanita simpanan, mengedit file untuk menghapus namaku, menyiapkan berkas perceraian, bahkan ingin mengambil tanah warisan nenekku lalu memintaku menandatangani agar tidak dirugikan. Memang benar di dunia ini banyak orang yang memakan habis bagian orang lain tetapi masih ingin menyisakan nama baik untuk dirinya sendiri. Aku menunduk membaca setiap lembar sekali lagi. Bukan karena aku masih mempertimbangkan, tetapi karena aku ingin mengingat dengan jelas wajah mereka di saat ini. Saat di mana ibu dan anak itu duduk di depanku, menganggap pemotongan hasil kerja keras dan kehormatanku sebagai solusi yang masuk akal demi kedamaian rumah. Ibu Wulandari melihatku diam terlalu lama. Kembali berkata lembut, kamu perempuan harus bisa melihat jauh ke depan, menjaga nama baik lebih penting daripada menjaga harta, nanti di luar masih perlu orang lain menghormatimu sebagai orang yang tahu diri. Jangan karena beberapa lembar kertas membuat keributan dan menjelekkan nama kedua belah pihak. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun menjadi menantu,
Aku melihat dengan begitu jelas cara beliau menggunakan dua kata tahu diri seperti tali gantungan. Selama ini, setiap kali aku mundur selangkah, beliau menyebutnya tahu diri. Setiap kali aku menahan satu kalimat, beliau menyebutnya tahu diri. Sekarang, saat mereka ingin mengambil semua hakku, beliau masih menggunakan dua kata yang sama. Baskara mungkin tidak sabar, jadi dia mencondongkan tubuh ke arahku, suaranya lebih rendah. Kirana, aku tidak ingin semuanya menjadi lebih buruk, mari kita bersikap beradab satu sama lain. Aku tiba-tiba merasa ingin tertawa. Beradab macam apa yang menyiapkan satu set dokumen untuk melegalkan penghapusan sebagian hidup orang lain? Beradab macam apa yang selingkuh, mencuri hasil kerja, sekaligus merencanakan cara menyingkirkan orang dari hidupnya dengan tangan kosong? Aku meletakkan tumpukan kertas itu dengan rapi, meratakan ujung setiap lembar lalu melipatnya. Seluruh ruang tamu sunyi senyap. Ibu Wulandari menatap tanganku, ekspresinya sedikit tegang. Baskara juga menunggu. Aku meletakkan berkas itu di meja, suaraku tenang hingga aku sendiri terkejut, kertas-kertas ini tidak akan aku tanda tangani. Ekspresi Ibu Wulandari berubah total dalam sekejap, lapisan kelembutan yang tadi ada di wajahnya hilang begitu cepat, hampir tidak sempat ditutupi. Kamu bilang apa? Aku menatap lurus padanya. Aku bilang aku tidak akan menandatanganinya. Dan Baskara, yang tadi masih mencoba berperan lembut, mulai mengatupkan rahangnya. Aku tahu sejak saat ini, topeng keluarga yang selalu mereka kenakan pada setiap masalah sudah benar-benar retak. Kalimat aku tidak akan menandatanganinya baru saja selesai kuucapkan, Ibu Wulandari menggebrak meja teh dengan keras hingga cangkir teh tumpah ke tatakannya. Saya sudah bersikap lembut semaksimal mungkin dan kamu masih berani keras kepala? Baru 1 jam yang lalu, beliau masih memanggilku anak, masih mengingatkan hubungan baik selama bertahun-tahun menjadi menantu. Tetapi sekarang panggilan sudah berubah menjadi saya kamu begitu cepat dan dingin. Memang benar hati manusia, saat masih membutuhkan kita, manisnya seperti madu. Saat melihat kita tidak mau menunduk, berbalik lebih cepat dari angin. Baskara juga tidak tinggal diam. Dia mengambil tumpukan berkas itu, melemparkannya ke meja dengan keras, suaranya tajam. Jangan membuat semuanya lebih sulit, aku sudah bilang sangat jelas, tanda tangani dan semuanya masih bisa menjaga muka. Aku menatap lurus ke arah suamiku. Muka siapa? Mukamu, muka ibumu, atau muka orang yang baru saja selingkuh, menggunakan uang perusahaan untuk tujuan yang salah, dan mengedit berkas untuk menghapus nama istrinya. Wajah Baskara menjadi gelap, aku tahu kalimat itu telah mengenai titik paling sakitnya. Bagi seorang pria yang hidup dari citra, tidak ada yang lebih menakutkan daripada ada orang yang berhasil mengupas bagian kosong di dalamnya. Ibu Wulandari menunjuk wajahku, suaranya jauh lebih tinggi. Bicaramu yang sopan, makan di rumah ini, hidup menumpang di rumah ini, keluar pun membawa nama keluarga ini. Sekarang berani berbalik dan menggigit, aku mendengar 2 kata hidup menumpang dan tertawa sinis. Tawa itu mungkin membuat beliau semakin marah karena matanya melotot, bibirnya bergetar. Kamu pikir kamu hebat sekali, tanpa Baskara yang menopangmu, kamu bukan apa-apa. Perempuan itu dinilai dari keberuntungannya, bukan dari beberapa goresan gambar. Rania turun dari tangga entah sejak kapan. Gadis itu bersedekap, menyandarkan tubuhnya di pagar tangga, bibirnya menyeringai. Ibu benar. Rumah ini mulai besok pasti jadi lebih bersih. Punya orang di rumah yang selalu bertingkah seperti tiang utama itu melelahkan juga. Aku menoleh menatap adik iparku. Selama ini, meskipun dia kurang ajar atau tidak peduli, aku selalu menjaga batas karena menganggapnya masih muda dan naif. Tetapi malam ini aku melihat dengan sangat jelas. Ada orang yang tidak perlu jahat, cukup dengan ikut campur di saat yang tepat sudah cukup membuat orang lain merasa muak. Baskara menarik kursi dan berdiri, suaranya sedingin es. Kalau kamu sudah tidak tahu diri, tidak perlu banyak bicara. Dalam 24 jam, kamu keluar dari rumah ini, hanya boleh membawa barang-barang pribadi, yang lain tinggalkan. Aku bertanya kembali dengan sangat pelan. Kamu mengusirku? Dia tidak menghindar lagi. Benar, rumah ini di bawah pengelolaan perusahaan, kamu tidak punya hak untuk menyentuh apapun selain barang-barang pribadimu. Ibu Wulandari menambahkan 1 kalimat lagi seperti menutup peti mati bagi sisa-sisa hubungan baik terakhir. Pergilah dengan rapi, jangan sampai besok saya harus memanggil orang untuk membereskan barang-barangmu. Seluruh ruang tamu menjadi sunyi, tidak ada yang berpura-pura lagi.
Yang disebut keluarga, yang disebut ibu mertua dan menantu, suami istri yang penuh cinta, pada akhirnya dirobek oleh uang, kekuasaan, dan harga diri. Orang dulu bilang apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tetapi mungkin sebelum hari panen tiba, orang sering berpikir mereka bisa menanam kejahatan tanpa harus membayar harganya. Aku tidak membantah, aku juga tidak menangis, hanya menunduk mengambil tumpukan berkas, meletakkannya kembali dengan rapi di tempatnya lalu berbalik dan naik ke atas. Di belakangku, suara Ibu Wulandari masih terdengar melengking. Ingat, besok tepat waktu harus keluar dari rumah. Sesampainya di kamar, aku menutup pintu, berdiri diam beberapa detik agar detak jantungku tenang. Lalu aku membuka pintu lemari tanam, menarik brankas kecil yang tersembunyi di dalamnya. Kode kombinasinya masih tanggal yang sama, sesuatu yang tidak pernah diperhatikan oleh siapapun di rumah ini, karena mereka pikir aku hanya pandai menunduk bekerja. Pintu brankas terbuka, di dalamnya ada seluruh bagian hidup yang tidak pernah diduga oleh ibu dan anak itu. Aku mengeluarkan satu persatu tumpukan dokumen. Wandik-wandik salah, Wandika salah. Sketsa asli proyek-proyek besar, email penugasan, riwayat revisi file, berkas pendaftaran hak cipta yang belum dipublikasikan, bukti transfer dana, dan salinan dokumen saham yang pernah ditandatangani Baskara untukku saat mabuk yang dia pikir hanya isyarat main-main. Di bagian paling luar ada buku catatan tanganku selama beberapa tahun, di mana setiap tanggal penting, setiap perubahan teknis besar, setiap rapat penting memiliki jejak yang sangat jelas. Aku menarik koper, tetapi hanya memasukkan beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, laptop, hard disk, dan berkas-berkas itu. Aku tidak membawa perhiasan, tidak membawa barang mahal, tidak repot-repot menoleh ke gaun-gaun yang tergantung di lemari. Ada hal-hal yang bisa ditinggalkan karena mereka sendiri tidak pernah menjadi sandaranku. Selesai berkemas, aku mengambil ponsel dan menelepon pengacara Wijaya. Belum sampai 2 dering, beliau sudah mengangkatnya. Saya, Kirana. Suaranya tenang seperti biasa. Saya dengar. Aku melihat keluar jendela, langit di luar gelap pekat tetapi di kepalaku anehnya terang benderang. Saya butuh bantuan Bapak malam ini juga. Beliau tidak bertanya panjang lebar, hanya berkata singkat. Kirim alamatnya, saya akan kirim mobil. Sekitar 15 menit kemudian, sorot lampu mobil menyapu gerbang besi, sebuah mobil hitam berhenti rapi di halaman depan. Aku menarik koper turun. Ibu Wulandari, Baskara, dan Rania semuanya sudah berdiri di ruang tamu, jelas tidak menyangka aku akan pergi secepat ini. Melihat mobil mewah di luar gerbang, ketiganya tertegun. Rania yang pertama kali bersuara. Loh, siapa yang menjemput Mbak? Aku tidak menjawabnya. Aku menarik koper melewati lantai marmer, suara roda koper terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang pekat itu. Di depan pintu, aku berhenti, berbalik menatap Ibu Wulandari. Beliau masih mempertahankan ekspresi angkuhnya, tetapi di matanya sudah ada sedikit kecemasan yang belum sempat disembunyikannya. Aku berkata dengan suara tidak keras tetapi setiap katanya jelas. Besok ibu akan tahu. Ada orang yang melangkah keluar bukan karena sudah tidak punya jalan, tetapi karena mereka sudah saatnya berhenti mengalah. Aku masuk ke mobil, menutup pintu. Di luar jendela, villa itu masih terang benderang, masih mewah, masih penuh dengan kemegahan yang dijaga oleh keluarga Baskara selama bertahun-tahun. Hanya saja sejak saat itu, aku tahu betul rumah itu tidak akan setenang yang mereka bayangkan lagi. Mobil membawaku meninggalkan kompleks perumahan di Jakarta Barat, melintasi jalan-jalan yang masih berkilauan oleh lampu malam. Aku duduk di kursi belakang, meletakkan tangan di atas koper kecil di sampingku, hatiku tidak lagi kacau seperti saat menuruni tangga rumah keluarga itu. Aneh sekali, terkadang orang yang didorong hingga ke tepi jurang justru menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Sekitar 30 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah di kawasan yang tenang di dekat danau. Bukan jenis villa yang mencolok dengan gerbang tinggi, batu berkilau, dan lampu kuning yang menyilaukan seperti rumah suamiku, tempat ini lebih tenang, lebih tersembunyi. Halamannya berlantai ubin tua, barisan pohon kenanga berdiri diam di kedua sisi jalan masuk, cahaya lampu yang terpantul dari jendela kaca cukup hangat. Ini adalah rumah yang pernah ditinggalkan nenek untuk ibuku. Kemudian aku merenovasinya sedikit demi sedikit, tetapi tidak pernah membawa siapapun dari keluarga suami ke sini. Begitu pintu terbuka, seorang pengurus rumah tua membungkuk. Hanya 3 kata itu saja. Hidungku tiba-tiba terasa perih.
Selama bertahun-tahun di rumah keluarga Baskara, aku adalah menantu, adalah wanita yang tahu diri, adalah pendukung internal, adalah orang di belakang layar, tetapi tidak pernah dipanggil dengan cara yang membuatku merasa benar-benar memiliki tempat seperti itu. Pengacara Wijaya sedang menunggu di ruang tamu, beliau masih mengenakan kemeja berwarna gelap, kacamata diletakkan rendah di pangkal hidungnya, di depannya ada tumpukan dokumen yang sudah terbuka. Beliau tidak bertanya apakah aku menangis, apakah aku sakit, apakah aku menyesal. Beliau hanya menatapku beberapa detik lalu berkata, "Kamu sudah memutuskan untuk berjuang sampai akhir?" Aku meletakkan koper, duduk di hadapannya. "Saya sudah memutuskan." Beliau mengangguk. Anggukan yang sangat ringan tetapi membuatku merasa seperti bidak catur yang baru saja diletakkan di posisi yang tepat. Aku membuka laptop, mencolokkan hard disk, mengeluarkan setiap tumpukan berkas dari koper. Sketsa asli, email penugasan, riwayat revisi file, laporan pengeluaran, tagihan hotel, dokumen saham, serah terima data, hak cipta. Semuanya aku susun menjadi kelompok-kelompok yang jelas. Pengacara Wijaya memeriksanya dengan sangat teliti, semakin beliau melihat, semakin dalam sorot matanya. Mereka melangkah lebih jauh dari yang saya kira. Beliau berkata perlahan, "Ini bukan lagi hanya masalah pernikahan." Aku tersenyum pahit. Sejak awal mereka memang tidak berniat melepaskan saya dengan baik-baik. Beliau menutup satu tumpukan berkas, bersandar di kursi. "Dengar, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan pernah terlibat dalam perdebatan pembagian harta Gonogini. Itu jebakan paling kotor. Begitu kamu masuk ke sana, mereka akan menyeretmu ke dalam tumpukan surat-surat yang rumit, menghabiskan waktu dan mengaburkan hal-hal yang lebih penting." Aku diam mendengarkan. Untuk menyerang, seranglah hal yang paling mereka takuti. Beliau melanjutkan, identitas profesional, hak cipta, struktur perusahaan, aliran dana yang salah, dan bukti bahwa mereka sengaja menghapusmu dari hasil kerja kerasmu. Aku menatapnya, itu juga yang aku pikirkan sejak duduk di depan layar semalam, tetapi diucapkan oleh orang yang berpengalaman, semuanya menjadi lebih jelas. Aku menarik sebuah kotak tipis lagi dari dasar koper dan meletakkannya di meja. Di dalamnya ada set dokumen Badan Hukum Cadangan yang sudah aku siapkan diam-diam hampir setahun ini. Bapak Wijaya melihat nama perusahaan itu lalu menatapku. "Kamu membuat ini sejak kapan?" "Sejak saya mulai merasa ada yang tidak beres." Jawabku, awalnya hanya untuk berjaga-jaga, lalu aku terus melanjutkannya. Selain badan hukum baru, aku juga punya daftar beberapa rekan kerja inti yang masih percaya pada keahlianku. Basis data cadangan pribadi dan beberapa kontak teknis yang bisa dipisahkan untuk beroperasi jika diperlukan. Aku tidak pernah mengatakan ini pada Baskara. Bukan karena aku punya niat jahat sejak awal, tetapi karena sudah lama berkecimpung di bidang ini. Aku mengerti satu prinsip yang sangat sederhana, rumah bisa runtuh karena satu tiang yang lapuk. Orang yang membuat gambar desain tanpa memikirkan jalan keluar darurat itu bodoh. Pengacara Wijaya menatapku cukup lama lalu berkata pelan, "Untunglah kamu tidak lagi naif." Aku menunduk mengelus ujung berkas. Bukan berarti saya tidak lagi percaya pada orang, hanya saja saya sudah berhenti percaya secara buta. Malam itu, kami berdua memeriksa berkas hingga menjelang pagi. Di taman, angin bertiup di antara pepohonan, bunyinya gemerisik. Di dalam rumah yang sunyi itu, setiap keping kebenaran disusun kembali menjadi garis yang lebih jelas. Aku bukan lagi wanita yang baru saja diusir dari rumah suaminya. Aku adalah orang yang sedang duduk di tengah bagian hidupku yang sebenarnya, memegang bukti bahwa selama bertahun-tahun aku telah hidup menumpang di atas hasil kerja kerasku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa hatiku tidak lagi hanya berisi kesedihan. Di dalamnya ada sesuatu yang lain yang sedang tumbuh, dingin, kokoh, dan cukup kuat untuk melawan seluruh keluarga yang pernah menganggapku sebagai bayangan. Pagi berikutnya, aku bangun sangat pagi, langit masih pucat berkabut, permukaan danau di depan rumah tenang seperti selembar kertas. Pengurus rumah membawakanku secangkir teh panas. Aku hanya menyesapnya 2 kali lalu meletakkannya. Semalam sepertinya aku tidak tidur, tetapi pikiranku anehnya sangat jernih. Ketika sudah melihat dengan jelas di mana posisiku, seseorang tidak lagi bingung, hanya tinggal memikirkan bagaimana cara melangkah agar tidak tergelincir. Aku memilih setelan berwarna krem pucat, rambutku disanggul rapi,
membawa tas kulit berisi berkas yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok dengan sangat jelas. Pengacara Wijaya duduk di kursi penumpang, di tangannya ada ringkasan hukum yang baru saja beliau periksa ulang. Mobil melintasi jalan-jalan yang semakin ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja, suara klakson mobil, suara pedagang kaki lima, suara kota yang bangun menyatu, tetapi hatiku tetap tenang. Mungkin setelah satu malam semua ilusi dilucuti, aku tidak lagi takut pada ketidakjelasan. Tujuan kami adalah kantor pusat Nusantara Propertindo, investor utama proyek resor di tepi danau yang desain utamanya dipegang oleh Cipta Graha Desain. Bapak Gunawan Santoso, Ketua Dewan Direksi, terkenal sangat teliti. Di kalangan bisnis, semua orang tahu beliau tidak mudah percaya pada siapapun hanya karena cerita. Justru itu cocok denganku. Aku juga tidak butuh siapapun percaya padaku karena simpati. Ruang rapat di lantai 16 luas dan dingin, meja kayu panjangnya mengkilap. Di luar jendela kaca, kota tampak seperti maket raksasa. Bapak Gunawan masuk sekitar 2 menit setelah kami, kemeja putih, dasi gelap, wajahnya tidak memiliki ekspresi berlebihan. Beliau berjabat tangan sangat singkat, duduk lalu menatapku dengan tatapan lurus. Saya dengar dari pengacara Wijaya, Anda punya urusan mendesak terkait proyek. Aku mengangguk. Benar, Pak, tetapi sebelum mulai, saya ingin menegaskan satu hal. Hari ini saya datang ke sini bukan untuk menceritakan masalah keluarga. Beliau sedikit mengangkat alis, mungkin tidak menyangka aku akan mengatakan itu lebih dulu. Bagus. Jawabnya, saya juga tidak punya waktu untuk urusan keluarga. Aku membuka tas, meletakkan 3 tumpukan berkas di hadapannya. Tumpukan pertama adalah sketsa asli dan sejarah pembentukan ide. Tumpukan kedua adalah rangkaian email penugasan, revisi teknis, dan alur kerja desain antar departemen. Tumpukan ketiga adalah analisis risiko jika terus menggunakan set berkas yang metadatanya telah diubah dan memiliki sengketa hak cipta. Aku hanya berbicara tentang pekerjaan, aku berbicara perlahan, proyek ini memiliki komponen inti yang saya bangun langsung dari tahap konsep. Jika Bapak memeriksa dengan teliti, Bapak akan melihat bahwa skema organisasi fungsi, sirkulasi udara, penanganan cahaya alami, dan logika operasional resor semuanya mengikuti satu bahasa desain yang konsisten. Saya punya versi aslinya, arsip berdasarkan waktu, dan seluruh jejak revisi. Bapak Gunawan tidak langsung menjawab. Beliau membuka tumpukan berkas pertama, membalik halaman demi halaman. Semakin beliau membalik, ekspresinya semakin tidak acuh. Aku tidak menceritakan bagaimana aku diperlakukan di rumah suamiku, juga tidak mengatakan Baskara selingkuh. Aku hanya menunjuk pada setiap detail teknis dalam proposal yang sedang digunakan saat ini. Bagian danau buatan dan klaster villa di timur hanya akan stabil jika koordinator memahami dengan tepat maksud awal desain. Jika saya dipisahkan sepenuhnya, tim yang sedang berjalan akan harus bekerja dengan salinan yang tidak lagi memiliki kedalaman data yang cukup. Risikonya bukan pada siapa yang akan malu. Risikonya ada pada kualitas dan tanggung jawab hukum proyek. Beliau menatapku, maksud Anda, Cipta Graha saat ini tidak cukup mampu untuk melanjutkan tanpa Anda? Aku tidak menjawab dengan nada persaingan pribadi. Aku menjawab, saya berbicara dari sudut pandang orang yang bertanggung jawab atas gambar yang saya buat. Siapapun yang benar-benar profesional akan tahu saat melihatnya. Pengacara Wijaya mendorong tumpukan analisis hukum ke arahnya. Jika pihak desainer memiliki sengketa hak cipta dan riwayat berkas telah dimanipulasi, di kemudian hari risikonya tidak hanya berhenti di internal perusahaan, kata beliau, investor justru yang akan terkena dampak berantai terbesar. Bapak Gunawan bersandar di kursinya, diam cukup lama. Suasana di ruangan menjadi hening, hanya terdengar suara AC yang berhembus teratur. Lalu beliau bertanya langsung, apakah Anda punya cukup orang untuk menanganinya? Atau ini hanya gertakan dari seorang istri yang sedang marah? Aku menatap lurus padanya, urusan suami istri jika perlu akan diselesaikan di pengadilan, tetapi urusan pekerjaan, saya tidak membawa air mata ke meja rapat. Saya membawa orang, data, dan solusi. Aku memberikan daftar tim inti, struktur badan hukum cadangan, dan rencana kerja jika Nusantara Propertindo terpaksa harus mengganti mitra desain. Tidak ada janji kosong, tidak ada ucapan untung-untungan. Setiap tugas memiliki penanggung jawab, jadwal, risiko, dan cara mengatasinya. Bapak Gunawan membacanya dengan sangat teliti, pada akhirnya beliau menutup berkas,
menyatukan kedua tangannya di depan. Saya belum bisa menjawab Anda sekarang. Saya perlu tim hukum dan teknis saya untuk melakukan verifikasi secara rahasia. Saya mengerti, jawabku. Tetapi sampai saat itu, beliau melanjutkan, semuanya harus benar-benar dirahasiakan. Saya tidak ingin proyek ini menjadi medan perang siapapun, saya pun tidak ingin. Kataku, pertemuan berakhir setelah lebih dari 1 jam. Ketika aku berdiri, beliau tidak menjanjikan apapun, tetapi sorot matanya saat berjabat tangan sudah berbeda dari awal. Bukan lagi tatapan untuk seorang wanita yang datang mengeluhkan masalah pribadi, itu adalah tatapan seseorang yang terpaksa harus meninjau kembali seluruh gambaran. Karena di hadapannya ada seseorang yang memahami profesinya sampai ke akar-akarnya. Sampai di mobil, ponselku bergetar terus-menerus. Departemen IT perusahaan baru saja mencabut seluruh akses sistemku, kartu akses kantor juga diblokir. Aku menatap layar beberapa detik lalu mematikannya, hatiku tidak terkejut juga tidak marah. Orang yang titik lemahnya disentuh biasanya bereaksi sama, terburu-buru menutup pintu, menghapus jejak, memutus jalan, hanya saja memutus akses tidak sama dengan memutus kebenaran. Aku duduk tegak menatap arus lalu lintas di luar jendela, merasa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak lagi berjalan dalam kehidupan orang lain. Sore hari setelah aku meninggalkan Nusantara Propertindo, telepon mulai berdering tanpa henti. Orang pertama yang menelepon bukan Baskara, melainkan seorang bibi dari pihak keluarga ayahnya. Suaranya terdengar cemas melalui speaker. "Kirana, ada masalah apa sampai kamu bersikap tegang begitu? Ibu mertuamu baru saja menelepon bibi, menangis tersedu-sedu bilang kamu kabur dari rumah, sambil membawa dokumen perusahaan. Orang hidup bersama itu harus ada perasaan. Ada pengertian." Nak, aku memegang telepon mendengarkan sampai selesai tanpa menyela. Ketika beliau selesai bicara, aku hanya menjawab singkat, "Masalah ini saya yang akan tanggung jawab, bibi tidak usah khawatir." Aku menutup telepon, belum sampai 5 menit kemudian, seorang paman lain menelepon. Lalu seorang kakak ipar jauh mengirim pesan menyindir, isinya semua sama. Bahwa aku tidak tahu berterima kasih, bahwa aku didukung oleh keluarga suami tapi sekarang berbalik menggigit, bahwa perempuan itu dinilai dari perilakunya. Kalau ada masalah selesaikan di dalam rumah, jangan sampai membuat keributan yang membuat orang lain menertawakan. Aku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, ternyata Ibu Wulandari sudah melangkah lebih dulu. Beliau tidak menunggu aku membalas baru berteriak minta tolong. Beliau sudah menyiapkan peran untukku, peran sebagai wanita yang tidak tahu balas budi. Sore harinya, aku membuka email pribadi dan menemukan serangkaian email internal perusahaan telah diteruskan secara anonim. Di antaranya ada tangkapan layar grup chat karyawan di mana beberapa orang berdiskusi bahwa Mbak Kirana membawa pergi berkas, entah apakah berniat menarik klien. "Pak Baskara sedang sangat sulit," kata-kata itu dilepaskan dengan sangat hati-hati, tidak memfitnah secara terang-terangan tetapi cukup untuk menggiring orang berpikir ke arah yang menguntungkan Baskara. Aku membacanya dan tidak merasa aneh. Orang seperti dia, ketika dihadapkan pada risiko kehilangan citra, pasti akan memilih cara mendorong bagian buruknya ke orang lain. Hanya saja aku tidak menyangka dia akan melakukannya secepat itu. Malam itu, Rania bahkan mengunggah sebuah foto di halaman pribadinya. Ruang tamu rumah keluarga Baskara terang benderang, vas bunga baru yang sangat indah dengan keterangan. Rumah bersih, hati pun jadi lapang. Ada hal-hal yang setelah pergi baru terasa ringan. Tidak menyebut nama siapapun, tetapi siapapun yang kenal pasti bisa menebak siapa yang sedang dia sindir. Aku menatap tulisan itu sejenak lalu tertawa. Memang benar anak muda yang naif dan suka pamer. Dia tidak tahu bahwa terkadang orang yang paling banyak bicara justru adalah orang yang paling cepat membocorkan rahasia. Pagi berikutnya, aku datang ke kantor Cipta Graha. Bukan untuk bertengkar atau menuntut kembali, aku perlu mengambil beberapa dokumen kertas yang masih ada di lemari pribadiku di ruang kerja lama. Beberapa perbandingan material, laporan serah terima setiap tahap, dan beberapa catatan tangan yang bisa digunakan sebagai bukti pendukung. Aku berpakaian sederhana, melangkah melewati lobi seolah-olah aku masih setiap hari melewati jalan itu. Tetapi baru sampai di pintu putar, seorang satpam melangkah keluar menghalangi. "Maaf, Mbak, ada perintah baru dari atas, kartu akses Mbak sudah diblokir." Aku menatap satpam muda itu, melihat jelas keraguan di matanya.
Aku bertanya dengan sangat tenang, siapa yang memberi perintah? Dia menelan ludah, maaf, Mbak. Dari bagian administrasi, saya hanya menjalankan tugas. Belum sempat aku berkata apa-apa lagi, beberapa karyawan di dalam lobi berhenti. Ada yang menatapku dengan prihatin, ada yang membuang muka, ada yang berbisik-bisik. Tempat di mana aku pernah bersama mereka merevisi setiap gambar hingga larut malam, sekarang menjadi tempat aku dihadang di luar pintu seperti orang asing. Tepat saat itu, Serafina keluar dari lift. Dia mengenakan kemeja sutra berwarna terang, tangannya memeluk tumpukan dokumen, langkahnya masih anggun seperti biasa. Melihatku, dia berhenti dengan sangat lihai, lalu tersenyum basa-basi. "Oh, Mbak Kirana datang?" Aku menatap lurus padanya. "Aku datang untuk mengambil barang-barangku." Dia memiringkan kepala, suaranya lembut tapi terdengar melelahkan. "Saya rasa sekarang Mbak sebaiknya bicara dulu dengan Pak Baskara. Di dalam sedang sensitif, saya hanya khawatir kalau Mbak masuk sekarang nanti semua orang salah paham." Dua kata salah paham terdengar manis seperti gula tetapi di dalamnya penuh duri. Aku tidak menjawabnya. Dengan orang seperti Serafina, semakin banyak bicara semakin membuang-buang waktu. Beberapa saat kemudian, Baskara muncul di ujung koridor. Dia berdiri dari dalam menatap keluar, tidak maju selangkah pun. Jarak di antara kami hanya beberapa meter lobi kaca, tetapi rasanya sudah seperti dari dua tepi kehidupan yang berbeda. "Pulanglah," katanya, "kalau butuh apa-apa, kirim email ke administrasi." Aku mengangkat kepala menatap mantan suamiku. Atau lebih tepatnya, pria yang pernah menjadi suamiku. Suaraku sangat pelan. "Barang-barangku, dokumen profesionalku, dan kamu bilang aku harus kirim email minta izin?" Baskara mengatupkan rahang. "Jangan membuat keributan." Aku melihat sekeliling lobi, begitu banyak mata tertuju ke sini, tetapi orang yang memintaku untuk tidak membuat keributan justru adalah orang yang memblokir kartu, menghalangi pintu, dan menyebarkan berita aku mencuri berkas. Memang benar di dunia ini ada orang yang melempar batu sambil memaksa orang lain berjalan tanpa alas kaki. Aku berbalik pergi tanpa berdebat lagi. Bukan karena aku mengalah, aku hanya tidak ingin memberi mereka apa yang mereka tunggu. Sebuah ledakan amarah yang bisa dipelintir menjadi citra wanita yang kehilangan kendali. Begitu masuk ke mobil, pengacara Wijaya menelepon. Aku menceritakan semuanya secara singkat. Beliau selesai mendengarkan dan hanya berkata satu kalimat. "Ingat baik-baik, menyerang dengan amarah hanya akan memuaskan sesaat. Menyerang dengan bukti baru akan memenangkan segalanya." Setelah menutup telepon, aku duduk diam menatap arus orang di luar jendela. Di kepalaku setiap jadwal, setiap ucapan, setiap bukti kembali tersusun dalam barisan yang sangat lurus. Mereka bisa menodai reputasiku dalam beberapa hari, tetapi begitu kebenaran sudah cukup, lumpur yang dilemparkan ke orang lain pada akhirnya seringkali kembali ke tangan yang melemparnya. Pagi berikutnya, saat aku sedang bersama pengacara Wijaya memeriksa beberapa hal yang perlu disiapkan, ponselku bergetar terus-menerus. Yang menelepon adalah Hani, seorang teman lamaku yang juga kenal cukup luas dengan teman-teman bermain Rania. Begitu aku mengangkat, di seberang sana dia bicara hampir tanpa jeda. "Kirana, cepat lihat pesan yang aku kirim sekarang juga." Aku membuka aplikasi pesan. Hani baru saja mengirimkan 3 tangkapan layar dan sebuah video pendek. Hanya dengan melihat sekilas frame pertama, jantungku berhenti berdetak sejenak. Itu adalah potongan story yang diunggah Rania lalu dihapus dengan cepat, tetapi ada yang sempat menyimpannya lebih dulu. Gambar diambil di sebuah ruang pribadi yang mewah. Cahaya lampu kuning redup, di meja tersaji anggur dan makanan ringan ala pesta tertutup. Di tengah gambar, Baskara duduk sangat dekat dengan Serafina, bukan dekat ala rekan kerja yang sedang menjamu tamu, tetapi kedekatan yang cukup untuk membuat siapapun yang punya mata mengerti bahwa di antara mereka tidak ada lagi jarak profesional. Aku memutar video itu. Gambarnya sedikit goyang karena yang merekam memegang ponsel dengan tidak stabil. Tawa Rania terdengar lebih dulu, tawa gembira orang yang sedang pamer acara yang berkelas. Lalu kamera beralih ke meja di seberang. Baskara sedang mencondongkan tubuh mengatakan sesuatu pada Serafina, sementara wanita itu menyandarkan kepala sambil tertawa sangat manis. Tetapi yang membuatku merinding bukan karena mereka berdua, melainkan suara Ibu Wulandari yang terdengar sangat jelas dari belakang. "Biarkan saja dia di rumah mengurus gambar-gambar itu. Dunia luar cukup tahu perusahaan ini milikmu saja sudah cukup."
Aku memutar ulang sekali lagi untuk memastikan tidak salah dengar. Tidak. Setiap katanya jelas. Dia di sini adalah aku, di rumah mengurus gambar-gambar itu adalah aku. Dan dunia luar cukup tahu perusahaan ini milikmu, adalah kalimat yang merangkum seluruh wajah asli dari ibu dan anak keluarga Baskara. Hani mengirim pesan lagi. Rania mengunggahnya untuk pamer pesta lama ke teman-temannya. Mungkin lupa kalau ada bagian itu di klip. Temanku sempat menyimpannya sebelum dihapus. Aku duduk sangat diam. Selama beberapa detik, seluruh ruangan terasa sunyi. Pengacara Wijaya melihat ekspresiku, mengulurkan tangan. Aku memberikan ponsel padanya. Selesai menonton, sorot matanya yang biasanya tenang menjadi gelap. Ini sangat berharga, katanya pelan. Bukan karena ini bukti perselingkuhan semata, tetapi karena ini mengungkap pola pikir, rencana, dan niat untuk menghapus peranmu. Aku mengangguk. Benar, jika hanya ada adegan Baskara di samping Serafina, mereka masih bisa berkelit dengan berbagai cara. Tetapi suara Ibu Wulandari di video itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus. Itu mengungkap inti dari segalanya, bahwa selama bertahun-tahun mereka sengaja membiarkanku bekerja. Sementara dunia luar hanya boleh tahu nama putranya. Aku segera menyimpan klip itu di 3 tempat, mengirim 1 salinan ke email pribadi pengacara Wijaya, 1 salinan ke hard disk, dan 1 salinan lagi dicetak bersama waktu penerimaannya. Selesai itu barulah aku menghela napas perlahan. Hidup memang terkadang seperti lelucon. Keluarga Baskara merencanakan segalanya, menyembunyikan berlapis-lapis, pada akhirnya terbongkar karena seorang anak yang terbiasa hidup dari ponsel dan jumlah penonton. Menjelang siang, 1 berita lagi datang. Tim hukum Nusantara Propertindo telah menyelesaikan verifikasi pertama dan pihak Bapak Gunawan Santoso ingin bertemu secara rahasia sekali lagi sebelum mengambil keputusan akhir. Aku membaca pesan itu tanpa terlalu gembira. Orang yang berpengalaman akan paham bahwa dari hampir selesai hingga benar-benar selesai terkadang masih ada jurang yang dalam, tetapi setidaknya mesin itu sudah mulai berputar ke arah yang tidak lagi menguntungkan Baskara. Sore harinya, aku menerima kabar internal dari Mas Heng di bagian teknis, suaranya terdengar rendah di telepon. Mbak, belakangan ini perusahaan kacau sekali. Pihak Nusantara Propertindo bertanya banyak hal, Pak Baskara marah-marah terus. Serafina juga bolak-balik. Mereka sedang mencoba mengumpulkan kembali berkas. Aku bertanya singkat, berkas apa? Berkas asli, berkas implementasi per tahap. Tapi jujur saja, banyak hal yang kami tahu hanya Mbak yang paling paham. Aku tidak bertanya lebih lanjut, hanya berterima kasih pada Mas Heng lalu menutup telepon. Kalimat barusan sudah cukup untuk membuatku paham bahwa situasi di Cipta Graha mulai menunjukkan celah-celah kosong. Sebuah bangunan dari luar mungkin masih terang benderang, tetapi orang yang ahli cukup mendengar gema di dalam dinding untuk tahu tiang mana yang sudah lapuk. Sore harinya, aku duduk sendirian di ruang kerja di rumah tepi danau, membuka kembali klip itu untuk terakhir kalinya. Cahaya lampu kuning, tawa, wajah gembira Rania, ketenangan Baskara, kemanisan Serafina, dan suara Ibu Wulandari yang terdengar seperti nasihat yang begitu wajar. Semuanya menyatu menjadi sebuah gambaran yang lucu sekaligus pahit. Mungkin mereka benar-benar sudah terbiasa meremehkanku hingga tidak lagi merasa perlu menjaga batas bahkan ketika membicarakanku. Dan ketika seseorang meremehkan orang lain terlalu lama, mereka sering lupa bahwa celah terbesar justru datang dari kesombongan mereka sendiri. Aku mematikan layar, menatap halaman yang mulai diselimuti bayangan senja, angin bertiup di antara barisan pohon kenanga, membawa aroma yang lembut. Di dalam hatiku, kemarahan tidak lagi meledak-ledak. Ia mengendap. Berat dan kokoh seperti batu yang diletakkan di tempat yang tepat. Aku tahu roda sudah mulai berputar, dan kali ini bukan aku yang terseret olehnya. 3 hari setelah klip Rania bocor di kalangan teman-temannya, aku menerima kabar dari Mas Heng di bagian teknis bahwa suasana di Cipta Graha sudah tegang seperti senar gitar. Pihak Nusantara Propertindo terus-menerus mengirim permintaan verifikasi, menuntut perbandingan ulang item pekerjaan, hak cipta, dan riwayat berkas. Baskara rapat terus-menerus, sementara Serafina hampir tidak pernah meninggalkan kantor dari pagi hingga malam. Ibu Wulandari, sebaliknya, masih berusaha terlihat tenang. Semakin cemas, semakin beliau suka berpura-pura bahwa semuanya masih dalam kendali. Dan karena itu, beliau mengadakan pesta,
dengan dalih merayakan Rania mendapatkan pekerjaan baru di sebuah showroom kosmetik kelas atas. Tetapi semua orang paham tujuan sebenarnya bukan pada gadis itu. Beliau ingin mengundang kerabat, beberapa kenalan, beberapa mitra bisnis untuk datang ke rumah demi membuktikan satu hal. Bahwa keluarga Baskara masih tenang, masih kuat, masih mewah, belum ada yang goyah. Pada akhirnya, bagi orang yang hidup dari harga diri, terkadang yang paling mereka takuti bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan tatapan hormat dari orang lain. Malam itu aku tidak datang, aku juga tidak punya alasan untuk melangkah ke rumah yang telah mengusirku. Tetapi aku tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Karena terlalu banyak orang yang suka menonton sebuah rumah besar retak dari dalam lalu menceritakannya kembali dengan nada prihatin sekaligus senang, ruang tamu villa dihias terang benderang. Meja pesta menyajikan anggur, anggrek, buah impor, dan hidangan dingin yang ditata dengan indah. Ibu Wulandari mengenakan kebaya beludru berwarna hijau lumut, memakai set perhiasan mutiara yang sangat disayanginya, berjalan mondar-mandir sambil tersenyum seolah tidak ada badai apapun. Siapapun yang bertanya bagaimana keadaan perusahaan, beliau selalu menjawab singkat. Oh, bisnis besar memang selalu ada yang iri, tetapi pohon lurus tidak takut mati berdiri. Kalimat itu, orang lain mungkin mendengarnya dengan yakin, tetapi aku yang mendengarnya diceritakan kembali hanya merasa pahit. Pohon yang benar-benar lurus tidak perlu mengadakan pesta untuk membela diri. Rania malam itu mengenakan gaun pas badan berwarna merah anggur, riasannya tebal, tangannya menenteng tas yang dulu pernah membuatnya merengek-rengek minta dibelikan. Gadis itu tertawa dan berbicara terus-menerus, berfoto dengan teman-temannya, berusaha mempertahankan penampilan ceria seolah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Srafina juga hadir, dengan status sebagai penanggung jawab komunikasi, dia datang untuk menyapa beberapa tamu penting perusahaan. Dia sangat lihai, berdiri sedikit di belakang Baskara, tidak terlalu dekat agar tidak menimbulkan gosip, tetapi juga tidak terlalu jauh hingga kehilangan perannya. Sedangkan Baskara, menurut saksi mata, penampilannya masih rapi, masih dengan setelan gelap, rambut disisir rapi, masih dengan postur pria sukses yang familiar. Hanya saja sorot matanya sudah mulai menunjukkan kelelahan dan kegelisahan. Orang luar yang tidak memperhatikan mungkin akan menganggapnya biasa saja. Orang yang pernah hidup bersamanya sepertiku, cukup mendengar satu kalimat cerita sudah bisa membayangkan betapa dia sedang menahan diri. Pesta baru saja ramai, suara denting gelas belum benar-benar reda. Tiba-tiba asisten Baskara berlari masuk dari pintu samping, wajahnya pucat pasi. Dia berbisik sesuatu di telinga Baskara. Hanya beberapa detik kemudian raut wajah suamiku berubah total. "Kamu yakin?" tanyanya lagi. Asisten itu menelan ludah. "Iya, Pak, surat resminya baru saja dikirim ke email perusahaan. Pihak Nusantara Propertindo memutuskan kontrak desain mulai dari tahap verifikasi ini, sekaligus menghentikan sementara seluruh pembayaran terkait berkas yang sedang dalam sengketa." Orang-orang yang berdiri di dekatnya mulai mendengar samar-samar. Suara obrolan di ruang tamu tiba-tiba mereda seolah ada yang memutar volume lebih kecil. Ibu Wulandari yang sedang tertawa dengan seorang teman, melihat putranya berubah raut, segera mendekat. "Ada apa, Nak?" Belum sempat Baskara menjawab, telepon rumah berdering sekali, lalu yang kedua. Hampir bersamaan, ponselnya bergetar terus-menerus, yang menelepon adalah pihak bank. Mereka memberitahukan penghentian sementara pencairan dana tahap berikutnya untuk proyek terkait, sekaligus meminta Cipta Graha untuk menjelaskan kembali syarat kredit karena mitra utama baru saja mengalami masalah hukum dan operasional. Sederhananya, aliran uang mulai diperketat. Belum selesai, seorang pemasok material menelepon menanyakan pembayaran. Lalu sebuah unit kontraktor interior menelepon lagi, disusul oleh seorang kreditur jangka pendek. Yang menakutkan dari sebuah keruntuhan bukanlah satu pukulan tunggal, melainkan ketika satu mata rantai utama putus, rantai-rantai lainnya akan bergetar bersamaan seperti efek domino. Para tamu di pesta mulai mengubah ekspresi, orang-orang yang tadinya tertawa paling keras pun mulai mundur. Seorang paman yang sedang mengangkat gelas langsung meletakkannya. Berdeham beberapa kali lalu pamit dengan alasan ada urusan. Seorang bibi yang baru saja pamer akan meminta Cipta Graha merenovasi rumah putranya juga buru-buru mengambil tas dan pamit pulang lebih awal. Memang benar, saat senang banyak yang menepuk tangan, saat susah banyak yang mencari jalan keluar lebih dulu. Hubungan antar manusia terkadang lebih tipis dari kertas pembungkus buah.
Ibu Wulandari masih belum percaya situasinya sudah separah itu. Beliau menarik tangan putranya, suaranya sudah mulai bergetar. Bisa diselamatkan tidak, Nak? Pasti hanya salah paham kan? Baskara mencoba menelepon beberapa kenalan. Dari mitra lama, orang di bank, hingga beberapa relasi yang dulu sering mendukung citranya, tetapi entah tidak ada yang mengangkat, atau hanya menjawab sekenanya lalu mencari cara untuk menghindar. Sementara itu, Serafina yang berdiri di sampingnya tampak pucat pasi, dia mungkin juga tidak menyangka kejadian akan berbalik begitu cepat. Orang yang terbiasa bersandar pada kemegahan orang lain biasanya sangat pandai ikut naik ke atas, tetapi jarang menyiapkan diri untuk saat jatuh. Hingga ruang tamu semakin sepi, meja pesta masih utuh lebih dari setengahnya. Lampu masih terang tetapi suasananya sudah dingin seperti rumah duka. Barulah Ibu Wulandari duduk terkulai di kursi, tangannya memegang sandaran kursi sementara matanya menatap kosong. Selama bertahun-tahun, beliau menjaga kehormatan keluarga seperti menjaga baju terindahnya. Malam itu, baju itu robek di tengah keramaian, tidak ada cara untuk menyatukannya kembali. Aku mendengar semua cerita itu saat sedang duduk di meja kerja. Di hadapanku ada tumpukan berkas yang sudah disiapkan untuk langkah berikutnya. Aku tidak merasa puas dengan tawa keras. Aku hanya terdiam beberapa detik. Mungkin karena aku terlalu paham apa yang baru saja terjadi. Di rumah itu bukan bencana yang turun dari langit. Itu adalah harga pertama dari hidup yang terlalu lama dibangun di atas hasil kerja keras orang lain sambil mengira sedang berdiri di atas fondasi yang kokoh. Pagi berikutnya, setelah pesta yang berakhir seperti acara pemakaman, aku bersama pengacara Wijaya datang ke kantor Cipta Graha sangat pagi. Langit Jakarta hari itu abu-abu pucat. Angin awal musim berhembus melewati kaca gedung, bunyinya kering. Aku mengenakan setelan berwarna gelap, sepatu hak rendah, tangan memegang tas kulit yang biasa, tanpa riasan berlebihan, tidak perlu berpura-pura kuat. Aku hanya tahu hari ini aku harus masuk dengan postur yang tepat sebagai orang yang datang untuk mengambil kembali namaku. Berbeda dengan saat dihadang di lobi sebelumnya, pagi ini tidak ada satpam yang berani menghalangiku. Resepsionis muda itu berdiri, membungkuk canggung. Tatapannya menghindar sekaligus segan, seolah hanya dalam semalam, seluruh gedung ini sudah paham, ada posisi yang tidak bisa disingkirkan begitu saja. Ruang rapat Dewan Direksi berada di lantai tertinggi. Ketika aku masuk, di dalam sudah hampir lengkap, beberapa pemegang saham besar, perwakilan hukum, dan kepala akuntan yang baru saja diminta kembali. Baskara duduk di sisi kiri meja, sementara Ibu Wulandari duduk tepat di samping putranya, seolah ingin menggunakan kehadirannya untuk mempertahankan sisa-sisa wibawa terakhir. Rania tidak hadir. Tetapi Serafina berdiri di luar pintu kaca, wajahnya tegang, tangannya memeluk dokumen tetapi tidak diizinkan masuk. Begitu melihatku, wajah Ibu Wulandari langsung mengeras. "Kamu masih berani datang ke sini?" Aku menarik kursi dan duduk, meletakkan tas berkas di depanku, suaraku tenang. "Saya datang ke tempat yang merupakan bagian dari hasil kerja keras saya. Tidak ada yang tidak berani." Hanya satu kata saya saja sudah membuat seluruh ruangan terasa tegang. Ibu Wulandari langsung menyadarinya. Selama ini aku selalu memanggilnya ibu. Meskipun ditindas, aku tetap mempertahankan panggilan anak. Tetapi hari ini, ketika aku tidak lagi menggunakan panggilan itu, artinya selubung keluarga yang selalu beliau gunakan untuk menutupi segalanya telah aku robek sendiri. Baskara menatapku, ekspresinya campuran antara lelah dan kesal. "Kamu mau membuat masalah ini sebesar apa lagi?" Aku menoleh padanya. "Seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri, kamu sudah bertindak sejauh apa?" Pengacara Wijaya membuka berkas, meletakkan satu tumpukan tebal di tengah meja dengan penanda warna di setiap bagian, suaranya datar, tidak cepat, tidak lambat. "Hari ini saya mewakili Ibu Kirana Adiwidya untuk menyampaikan dua kelompok masalah. Pertama, hak kepemilikan saham yang sah yang pernah ditetapkan, diterima, dan kemudian dengan sengaja disembunyikan dari proses pengumuman internal. Kedua, rangkaian dokumen yang menunjukkan bahwa Ibu Kirana memegang peran teknis inti dalam banyak proyek strategis perusahaan." Beliau mendorong salinan berkas transfer saham yang pernah ditandatangani Baskara ke arah para pemegang saham. Tidak hanya ada tanda tangannya, tetapi juga stempel penerimaan dari Departemen Hukum, email internal yang mengonfirmasi pembaruan di buku catatan, dan bahkan catatan tangan seorang staf administrasi dari 4 tahun yang lalu. Semuanya cukup untuk membuktikan bahwa transaksi itu bukan sekadar kertas yang ditandatangani untuk main-main. Wajah Baskara memucat.
Waktu itu saya tidak sadar. Ucapnya, dokumen itu tidak punya nilai hukum. Pengacara Wijaya mengangkat kepala, menatap lurus. Jika tidak punya nilai, mengapa Departemen Hukum Perusahaan menerimanya? Mengapa ada pembaruan di buku catatan internal? Mengapa setelah itu ditarik dari proses pengumuman tanpa ada berita acara pembatalan yang sah? Baskara terdiam. Ibu Wulandari berdiri, suaranya sumbang. Dia itu istrinya. Suami memberi apa pada istri itu urusan rumah tangga? Kenapa dibawa ke sini? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya mengucapkan kalimat tanpa sedikit pun rasa hormat. Urusan rumah tangga itu saat ibu menasihati saya untuk tahu posisi, tetapi saat kalian mengambil hasil kerja kerasku, mengedit berkas, menggunakan uang perusahaan untuk tujuan yang salah, lalu mencoba menghapus namaku. Itu bukan lagi urusan rumah tangga. Wajah Ibu Wulandari kaku. Seluruh ruangan sunyi. Seorang pemegang saham tua di ujung meja berdaham, membalik setiap halaman dokumen dengan ekspresi yang tidak lagi acuh seperti di awal. Aku membuka bagian berkas kedua, di dalamnya ada sketsa asli, rangkaian email penugasan, riwayat revisi, dan jadwal teknis dari proyek-proyek besar. Aku tidak berbicara panjang, hanya menunjuk pada poin-poin yang tidak bisa dibantah. Siapa yang membuat konsep awal? Siapa yang merevisi skema fungsi? Siapa yang menyelamatkan berkas di menit-menit terakhir? Dan bagaimana? Namaku perlahan-lahan dihilangkan dari presentasi resmi. Seorang pemegang saham bertanya langsung. Jika memang begitu, mengapa Anda tidak angkat bicara lebih awal? Aku menjawab, karena saya pernah berpikir suami istri itu berjalan bersama dalam jangka panjang. Saya mengalah karena percaya, tetapi mengalah sampai dihabisi bersih bukan lagi pengorbanan, melainkan kebodohan. Kalimat itu baru saja selesai, beberapa orang di ruangan saling berpandangan, tidak ada yang tertawa, tetapi aku tahu mereka mengerti. Di dunia ini, orang bisa menerima seorang wanita mundur demi keluarga, tetapi ketika semua bukti menunjukkan bahwa pengunduran diri itu dijadikan alat untuk mencuri hasil kerja, ceritanya sudah berbeda. Rapat berlangsung hampir 2 jam, pada akhirnya, setelah melihat seluruh berkas dan mendengar konfirmasi dari Departemen Hukum tentang tingkat risiko, Dewan terpaksa melakukan pemungutan suara untuk menonaktifkan sementara wewenang Baskara demi penyelidikan internal. Sementara itu, Ibu Wulandari dicopot dari peran dominan tidak resminya terhadap operasional perusahaan. Sebuah audit menyeluruh disetujui saat itu juga. Ketika keputusan dibacakan, Baskara duduk diam seperti orang yang tenaganya terkuras habis. Sedangkan Ibu Wulandari menatapku dengan sorot mata penuh kebencian sekaligus ketakutan. Seolah untuk pertama kalinya dalam hidupnya beliau sadar bahwa menantu yang dulu diam-diam dimarahi itu sudah tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Aku menutup berkas, berdiri. Saat itu, aku tidak merasa gembira, aku hanya merasa hatiku sangat tenang. Ada utang kehormatan yang ketika berhasil ditagih. Orang tidak perlu bersorak gembira, cukup tahu bahwa mulai sekarang aku tidak lagi akan dipanggil dengan nama yang salah, dalam bagian hidup yang telah aku curahkan begitu banyak usaha. Setelah rapat Dewan Direksi, Cipta Graha tidak lagi menjadi panggung di mana ibu dan anak Wulandari bisa mengatur segalanya sesuka hati. Audit internal dimulai pada minggu yang sama, Departemen Keuangan diperiksa setiap pengeluarannya, folder data dikunci untuk perbandingan. Kontrak lama ditarik keluar untuk diperiksa kembali setiap stempel dan catatannya. Ketika mesin hukum sudah berputar, hal-hal yang pernah disembunyikan di bawah meja mulai terungkap dengan cara yang tidak bisa dihentikan siapapun. 3 hari pertama, pihak Baskara masih mencoba bertahan, dia mengirimkan penjelasan dengan berbagai alasan, kadang mengatakan biaya representasi diperlukan untuk menjaga hubungan dengan klien, kadang menyalahkan bawahan yang salah memasukkan kode, kadang beralasan bahwa perubahan metadata hanyalah kesalahan teknis selama proses transfer, tetapi semakin diurai benang kusut itu semakin rumit. Dan berbohong sampai pada titik tertentu, si pembohong sendiri tidak ingat lagi apa yang telah dia rekayasa. Pengeluaran untuk Serafina semakin jelas. Bukan hanya tas, makan malam, biaya kamar, tetapi juga beberapa faktur hadiah pribadi yang dicatat sebagai ucapan terima kasih untuk mitra. Beberapa perjalanan pribadi dimasukkan ke dalam biaya survei, dan sebuah perusahaan komunikasi bayangan pernah menerima pembayaran berputar-putar lalu menarik uang tunai. Yang lebih parah lagi, banyak file teknis telah diubah secara sistematis, bukan lagi masalah salah klaim pekerjaan sekali saja. Pada hari keempat,
Orang yang kembali untuk membuka simpul terbesar justru adalah Bapak Budi, kepala akuntan yang sempat menghilang beberapa hari sebelumnya. Dia datang ke kantor pengacara Wijaya dengan penampilan kuyu, mata cekung, tangannya memegang sebuah USB hitam yang sudah usang. "Saya kabur karena takut," katanya dengan suara serak. "Tapi kabur terus juga tidak akan selesai. Kalau saya tidak bicara, nanti semuanya akan dilimpahkan ke saya." Di dalam USB itu ada salinan banyak laporan pengeluaran internal, riwayat perubahan pembukuan, email perintah lisan yang dicatat, dan file pindaian faktur sebelum dilegalkan. Di beberapa tempat, Bapak Budi bahkan dengan hati-hati menulis tanggal dengan tangan karena takut nanti dihapus dari sistem. Aku melihat angka-angka dingin itu, tiba-tiba merasa hidup memang terkadang keadilannya sangat lambat, tetapi ketika ia mengetuk pintu, biasanya ketukannya sangat mantap. Serafina juga mulai mengubah arah. Dia tidak lagi bersikap lembut seperti dulu. Melalui pengacara pribadinya, dia mengirimkan penjelasan, di mana dia mencoba memisahkan dirinya dari keputusan keuangan, mengatakan bahwa dia hanya menjalankan perintah atasan dan memiliki hubungan emosional pribadi dengan Baskara, tetapi tidak berpartisipasi dalam penanganan hak cipta atau struktur teknis perusahaan. Membaca itu, aku hanya bisa menghela napas panjang. Memang benar orang yang pragmatis selalu sangat cepat mencari baju baru untuk dipakai ketika kapal lama akan tenggelam. Rania hampir hancur seperti anak kecil yang disiram air dingin untuk pertama kalinya. Gadis itu meneleponku sekali, suaranya bergetar sekaligus kesal. "Mbak melakukan ini, keluarga kami mau ditaruh di mana mukanya?" Aku selesai mendengarkan dan menjawab dengan sangat pelan. "Saat kalian ikut mengusirku dari rumah, apakah kalian memikirkan mukaku?" Di seberang sana hening. Beberapa saat kemudian aku hanya mendengar helaan napas lalu panggilan dimatikan. Ada pelajaran yang 100 kalimat pun tidak akan meresap, hanya ketika hidup menampar dengan keras barulah orang tahu apa itu batas. Di akhir pekan, Ibu Wulandari jatuh sakit. Bukan pura-pura agar dikasihani. Beliau mengalami serangan hipertensi di rumah, harus dilarikan ke rumah sakit tengah malam. Orang yang terbiasa menunjuk, membentak, dan mengatur orang lain, sekarang terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, bibir kering, dan tangan kurusnya mencengkeram erat ujung selimut. Aku mendengar kabar dari pengacara Wijaya, terdiam cukup lama sebelum berkata, "Saya akan ke rumah sakit." Beliau menatapku, "Kamu yakin?" Sampai di titik ini, saya datang bukan untuk mengasihani, saya datang untuk mengakhiri. Sore berikutnya, aku membawa 2 tumpukan berkas ke rumah sakit, 1 sampul merah, 1 sampul biru. Baskara duduk di luar koridor, janggutnya mulai tumbuh, kemejanya kusut, matanya merah karena kurang tidur berhari-hari. Melihatnya saat itu, aku teringat pada pria yang pernah berdiri di bawah sorotan lampu panggung menerima piala dengan nama yang cemerlang. Baru beberapa minggu, tetapi rasanya seperti sudah melewati satu kehidupan. Di dalam kamar pasien, Ibu Wulandari bersandar di bantal, begitu melihatku langsung mengatupkan bibirnya. Tidak ada lagi ekspresi angkuh, tetapi di matanya masih ada duri keras kepala dari orang yang belum menerima kekalahan. Aku meletakkan 2 tumpukan berkas di meja. "Sampul merah," kataku, "adalah seluruh bukti yang cukup untuk mendorong masalah ini lebih jauh lagi. Sampul biru adalah kesepakatan akhir." Baskara mengangkat kepala menatapku. Aku melanjutkan dengan setiap kata yang sangat jelas. "Jika menandatangani sampul biru, Anda dan Ibu menyerahkan seluruh bagian saham yang masih dimiliki terkait dengan komponen yang terbukti melanggar, mengembalikan aset yang berasal dari aliran dana perusahaan yang disalahgunakan, mengakhiri semua sengketa desain, dan mundur sepenuhnya dari manajemen. Sebagai gantinya, saya tidak akan secara aktif mendorong kasus ini ke ranah pidana maksimal." Ibu Wulandari setengah bangkit, suaranya sumbang, "Kamu jangan menekan orang keterlaluan." Aku menatapnya dengan tenang. "Tidak, kalian yang sudah melangkah terlalu jauh lebih dulu." Baskara menunduk sangat lama sebelum bertanya, suaranya kering seperti kertas, "Kamu harus melakukan ini sampai sejauh ini?" Aku berdiri tegak, tidak lagi merasa jantungku berdebar. "Jika kamu berhenti pada titik cinta yang habis, aku masih bisa menganggapnya takdir. Tetapi kamu telah mengambil hasil kerja kerasku, menghapus namaku, menggunakan uang perusahaan untuk membiayai hubungan di luar, dan bahkan bersiap untuk menyingkirkanku dengan tangan kosong. Hari ini sampai jadi begini bukan karena aku kejam, tetapi karena apa yang kalian tanam, itu yang sedang kalian tuai." Di luar jendela rumah sakit,
sinar matahari sore jatuh miring di dinding putih pucat di dalam ruangan yang berbau antiseptik samar-samar. Tidak ada yang berbicara lagi cukup lama. Akhirnya, Baskara mengambil pulpen, tangannya sedikit gemetar. Satu orang menandatangani kertas, satu orang menandatangani konsekuensi, tetapi pada akhirnya, keduanya sama-sama menandatangani apa yang telah mereka pilih sejak lama. Setelah sore di rumah sakit itu, segalanya berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Perjanjian bersampul biru dengan tanda tangan Baskara dan Ibu Wulandari menjadi potongan terakhir, memisahkan bagian yang busuk dari apa yang masih bisa diselamatkan. Cipta Graha Desain memasuki tahap restrukturisasi. Bagian bersih dari mesin. Orang-orang yang benar-benar profesional dan ingin hidup dari profesinya, perlahan-lahan dialihkan ke badan hukum baru yang aku pimpin. Bagian kotor, dari pengeluaran yang salah, sistem berkas yang diubah, hingga mata rantai keuangan yang gelap, satu persatu dibongkar, disegel, dan ditangani sesuai jalur hukum yang telah ditentukan. Villa keluarga Baskara setelah itu juga tidak bisa dipertahankan. Mobil mewah ditarik, barang-barang yang dulu dijaga sebagai simbol kesuksesan satu persatu menghilang dari ruang tamu, dari garasi, dari foto-foto pamer di media sosial. Orang luar melihatnya dan menghela napas, tetapi aku tahu betul itu bukan bencana. Itu adalah tagihan yang jatuh tempo dari kehidupan yang dibangun di atas kebohongan. Saat perusahaan baru diluncurkan, aku berdiri di atas panggung dengan namaku sendiri, Kirana Adiwidya. Bukan lagi istri direktur utama, bukan lagi pendukung internal, apalagi bayangan yang berdiri di balik sayap panggung untuk memperbaiki hasil kerja sendiri agar orang lain bisa maju menerima tepuk tangan. Aula pertemuan hari itu tidak terlalu ramai. Aku juga tidak ingin menjadikannya tempat untuk mengeluh atau membela diri. Aku hanya berbicara tentang profesi, bahwa sebuah ruang hidup hanya akan benar-benar layak jika orang yang menciptakannya bisa hidup sesuai dengan nama dan nurani profesionalnya. Ada tepuk tangan yang terdengar cukup, tetapi di hatiku terasa lebih ringan daripada semua saat berdiri di belakang sayap panggung bertahun-tahun yang lalu. Setahun kemudian, aku kebetulan melewati jalan lama dan melihat Baskara keluar dari sebuah toko bahan bangunan kecil. Dia lebih kurus, kemejanya sudah pudar, tidak ada lagi penampilan mentereng seperti dulu. Dia tertegun saat melihatku lalu mengangguk pelan. Aku juga mengangguk kembali, hanya itu. Di antara kami tidak ada lagi kebencian untuk diteriakkan, tidak ada lagi hubungan untuk dipertahankan. Ada hubungan yang ketika hancur sampai ke akarnya, yang tersisa hanyalah keheningan. Ibu Wulandari kesehatannya menurun sangat cepat, penyakit lama disambung penyakit baru, tubuhnya kurus kering, suaranya juga tidak lagi memiliki kekuatan yang pernah membuat seisi rumah harus melihat raut wajahnya. Sebelum meninggal, beliau meminta bertemu denganku sekali. Aku datang, beliau memegang tanganku, air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput, meminta maaf sambil terselip di dalamnya kekhawatiran untuk putra dan putrinya. Aku mendengarkan semuanya tanpa menyalahkan lagi. Aku hanya mengatakan bahwa mulai sekarang setiap orang harus berjalan dengan kakinya sendiri. Aku bisa menghentikan permusuhan, tetapi aku tidak punya kewajiban untuk menjadi pelampung agar mereka bisa terus berpegangan. Aku tetap meninggalkan sejumlah bantuan yang cukup untuk biaya pengobatan dan meminta seseorang merekomendasikan pekerjaan yang layak untuk Baskara. Hal itu bukan untuk memaafkan apa yang telah mereka lakukan. Hanya saja aku tidak ingin hidupku di kemudian hari masih terikat oleh kebencian masa lalu. Melepaskan terkadang bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena diri sendiri pantas untuk merasa ringan. 2 tahun kemudian, perusahaanku sudah berdiri kokoh. Suatu sore di sebuah pameran arsitektur, aku bertemu kembali dengan Elang Wiratama, seorang teman lama dari masa kuliah, sekarang bekerja di bidang keuangan dan investasi. Dia tidak masuk ke dalam hidupku seperti pahlawan yang datang menyelamatkan. Dia hanya tenang, baik, berbicara dengan sopan, dan menatapku dengan sorot mata seorang pria dewasa yang tahu cara menghargai luka orang lain. Kami jatuh cinta perlahan, menikah dengan sederhana, lalu memiliki seorang putra yang tampan. Suatu sore di akhir musim kemarau, aku duduk di halaman menatap Elang yang sedang membungkuk memasang roda bantu di sepeda kecil untuk anak kami belajar. Anak laki-laki kami mencoba beberapa putaran lalu berhasil menjaga keseimbangan sendiri, berbalik dan tersenyum hingga menerangi seluruh sudut taman. Sinar matahari sore menyelimuti bahu ayah dan anak itu dengan warna kuning yang sangat lembut. Aku duduk diam, tangan di atas cangkir teh hangat,
tiba-tiba mengerti bahwa proyek terbesar dalam hidupku tidak pernah ada di atas kertas. Proyek terbesar adalah kehidupan ini sendiri. Sebuah kehidupan yang harus aku hancurkan sendiri, fondasi yang busuk untuk membangunnya kembali dengan kebenaran, martabat, dan kedamaian. Dalam hidup, ada saat-saat di mana mengalah adalah untuk menjaga kedamaian, tetapi ada juga saat-saat di mana terus mengalah hanya akan membuat kejahatan semakin merajalela. Kita harus hidup dengan baik, tetapi jangan terlalu baik sampai kehilangan diri sendiri. Juga jangan pernah lupa, siapa menabur angin, cepat atau lambat akan menuai badai. Dan orang yang tahu cara bangkit di saat yang tepat, akan menemukan kembali bagian hidup yang pantas untuknya.